Nah, inilah yang punya. Begitu ya Bapak Ibu. Lalu ada Bapak Sutrisno Iwantono PhD, Ketua Badan Pimpinan Daerah Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Wilayah DKI Jakarta. Selamat datang Pak Sutrisno. Selamat apa ya? Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Baik. Lalu ada Bapak Ayub Zailani, VP Hospitality PT Jakpro. Ya. Selamat datang Pak Ayub. Terima kasih Pak Cahyo. Selamat pagi buat semuanya. Baik. Tentu saja ada Kepala Pusat Pengembangan Prioritas Daerah Bapak Muhammad Sani An-Nafari PhD. Selamat datang Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang telah tadi kita sampaikan sedikit, kita akan membahas terkait tema hotel, restoran, dan kafe yang mungkin saat ini juga sedang struggling ya Pak ya, terhadap kondisi perekonomian global. Tapi sebelum kita memulai, mari kita dengarkan dulu pengarahan dari Bapak Muhammad Sani An-Nafari. Silakan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam produktivitas untuk kita semua. Saya sebenarnya agak grogi nih disebut ngasih pengarahan. Nggak berani saya ngasih pengarahan Pak Tris, Pak Ayu, Pak Ali, dan Mas Yorga. Tapi saya justru ingin menyampaikan apresiasi nih. Luar biasa kita bisa kedatangan tamu hebat-hebat hari ini. Saya membaca sepak terjang Pak Sutrisno misalnya. Kita tentu kemudian harus bisa mengambil sebanyak-banyaknya nih pengetahuan baik yang taksit maupun yang dari pengalaman beliau dapatkan untuk kemudian semaksimal mungkin mendorong produktivitas di sektor ini. Pak Ali juga yang sudah malang melintang bertahun-tahun, nggak hanya teori ya, tapi kemudian merunning bisnis ini jauh lebih susah Pak daripada membaca buku dan ujian kan gitu ya. Dan Pak Ayub yang juga sudah banyak punya pengalaman internasional dan sekarang memperkuat Jakpro, dan Mas Yorga tentu saja. Jadi pagi ini kita mengangkat satu tema yang strategis karena ini menjadi salah satu tema yang akan menopang peran Jakarta sebagai kota global. Tidak ada kota global yang kemudian tidak bisa memfasilitasi ya sisi akomodasi maupun makan minum secara berkualitas global. Jadi kalau kita ke global mana, ke kota global manapun, kita akan ketemu restoran hebat, kita akan ketemu hotel-hotel hebat. Nah, karena itu kemudian pagi ini kita ingin mendiskusikan hal itu secara khusus. Terlebih di awal tahun ini kita dengar suara-suara Pak ya, ada keluhan-keluhan yang muncul karena berbagai sebab. Bisa sebab global karena dinamika perekonomian, ada perang tarif dan seterusnya. Juga dalam negeri yang isu terkait dengan efisiensi. Tapi ini memantik kita untuk menggali lebih dalam sebenarnya apa sih yang harus diurai permasalahannya di lapangan. Karena faktanya tadi saya jujur ya, tadi sebenarnya Mas saya hanya bisa ngasih sambutan, tapi kayaknya karena ada permintaan khusus ini dan saya juga tadi menimbang diskusi awal, saya memutuskan untuk menjadi bagian dari diskusi ini nanti. Karena memang saya melihat tadi beberapa ide-ide yang dilontarkan tadi itu betul-betul kritikal untuk sama-sama kita dengarkan. Ya, jadi saya tadi mendengar misalnya ide bahwa kita perlu membuat Jakarta ini menjadi magnet yang memberikan keberkahan ke semua sektor, termasuk sektor hotel dan makan minum. Karena yang menjadi alasan hotel dan restoran ramai itu adalah karena orang datang ke Jakarta, kan begitu ya. Nah, hotel restoran adalah bisnis ikutannya, kan seperti itu. Nah, tapi tentu saja kita juga harus mendengar bagaimana kesiapan, kebutuhan dan apa-apa saja yang mungkin bisa sama-sama kita dorong agar hal-hal tersebut bisa terwujud. Karena orang datang ke Jakarta kalau kemudian kesulitan mencari hotel, kesulitan mencari tempat makan juga akan menjadi dampak yang kurang baik. Jadi ini saya rasa menjadi sangat penting untuk sama-sama kita pikirkan. Apalagi Bapak Gubernur sudah menyampaikan secara jelas bahwa di tahun 2029 di akhir periode kepemimpinan beliau yang pertama, Jakarta harus masuk top 50 kota global dunia. Kita juga sudah punya mandat dari Undang-Undang 2 tahun 2024 sebagai kota global. Kita menjadi pusat perekonomian nasional, bahkan regional. Kita sudah mencoba memposisikan diri menjadi ibu kota ASEAN. Itu sesuatu yang sangat tidak mudah untuk kita wujudkan jika kita tidak kemudian all out. Karena di ASEAN ini kita misalnya bisa lihat ada loh Singapura, ya kan? Yang mungkin kenapa bukan Singapura ibu kota ASEAN? Kenapa bukan Bangkok misalnya? Artinya kita sudah secara tidak langsung mendeklarasikan diri kita harus bisa setara atau bahkan lebih baik dari kota-kota itu di ASEAN sehingga kita layak menjadi ibu kota ASEAN. Nah, ini saya rasa sektor akomodasi dan makan minum, hotel dan restoran ini menjadi salah satu
tulang punggung yang kemudian menjadi, saya bilang apa ya, flavor Pak ya, aroma. Nggak mungkin kota global nggak ada aroma hotel yang luar biasa, nggak mungkin kota global nggak ada aroma restoran yang luar biasa, karena pasti di sana akan ada event-event internasional kelas global yang kemudian akan disupport oleh hotel berkelas global dan restoran-restoran berkelas global yang tentu saja mencerminkan warna Jakarta. Jadi saya terima kasih sekali Pak Sutrisno, sekali lagi Pak Ali ya. Warna lokal sekali ini Pak. Kemudian Pak Ayub warna daerah ini Pak, karena ada Monasnya. Kalau ini Bandung nih melihat dari jauh biasanya lebih objektif itu. Makanya saya nggak ngundang orang Jakarta Pak. Bandung karena Bandung juga saya pernah beberapa kali ketemu. Mungkin ada pengalaman menarik nanti mungkin dari Bandung yang bisa diceritakan. Saya ketemu teman-teman Malaysia Pak beberapa kali. Saya punya beberapa kolega di Malaysia. Mereka tuh senang sekali ke Bandung. Belanja konveksi. Iya. Pasar baru. Selain Tanah Abang ya, kita punya Tanah Abang, tapi rata-rata orang Malaysia lebih senang ke sana. Kenapa? Apa jalan-jalan di sana lebih aman? Apa hotelnya lebih enak? Ya kan? Atau apa? Nah, ini mungkin hal-hal yang nanti mungkin sama-sama kita gunakan forum hari ini untuk memberikan insight nih kepada teman-teman pelaku usaha, memberikan insight juga kami yang ada di pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kira-kira apa yang sama-sama perlu kita tingkatkan, kita perbaiki sehingga kemudian terwujud harapan bersama mewujudkan Jakarta sebagai kota global. Demikian mungkin sebagai appetizer ya diskusi, saya akan menjadi bagian dari diskusi ini. Ya walaupun ini terekam karena saya kemudian tidak hadir ke DPRD, tapi saya akan coba nanti memberikan lebih daripada sekedar menjadi bagian dari diskusi yang sama-sama kita harapkan memberikan dampak ke kita semua. Demikian, selamat mengikuti diskusi dan kita berharap juga nanti peran aktif dari Bapak Ibu semua yang ada di podcast ini. Karena sekali lagi ini adalah forum knowledge management. Ini akan kita masukkan ke repository, kita jadikan kanal yang aktif dan mudah-mudahan menjadi bagian dari penguatan pemahaman kita ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Muhammad Sani Anafari atas sambutannya. Dan kami juga ingin menyapa Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung di Zoom. Jadi yang daftar kemarin sudah ratusan Bapak Ibu. Padahal kita baru upload promosinya mungkin sekitar semalam ya. Tapi ternyata sudah cukup banyak yang mendaftar. Artinya ini adalah tema yang sangat menarik untuk dikaitkan. Baik, saya akan mulai dari Pak Trisno nih Pak, dari PHRI. Melihat kondisi global, dan bagaimana sih PHRI sebagai payung ya, yang membawahi teman-teman di hotel, restoran dan kafe, itu melihat kondisi saat ini seperti apa Pak? Silakan Pak. Ya, kalau kita bicara kondisi global itu kan kalau saya sederhanakan kalau saya sederhanakan itu adalah penurunan daya beli. Kalau saya sederhanakan dari kesimpulan. Kenapa demikian? Di Amerika itu inflasinya tinggi. Ya, inflasi tinggi itu menyebabkan Amerika kemudian menaikkan suku bunga. Ya, kalau suku bunga naik itu artinya uang beredar sedikit. Kalau uang beredar sedikit itu artinya daya beli orang Amerika turun. Di Eropa sama. Ya. Nah itu menyebabkan kemudian ekspor kita ke sana juga mengalami penurunan karena mereka adalah partner-partner dagang kita. Amerika, Eropa, kemudian Cina ekonominya nggak baik-baik saja. Banyak juga kasus, sehingga kemudian harapan kita untuk bisa mendapatkan cuan dari global itu akan turun. Dan ini menyebabkan industri-industri di dalam negeri juga mengalami penurunan, terutama sektor padat karya seperti tekstil, pakaian jadi, alas kaki itu semua turun karena mereka orientasinya ekspor. Dan ini kemudian menyebabkan mereka layoff, PHK dan sebagainya. Itu kemudian berdampak apa? Berdampak daya beli masyarakat lokal itu juga mengalami penurunan. Itulah urutannya. Dan itu kemana? Nanti akhirnya ke hotel dan ke restoran, ke yang lain-lain ya. Nah, sehingga kemudian ditambah lagi situasi di dalam negeri yang juga tidak baik-baik saja. Ya, Bu Sri Mulyani baru beberapa bulan lalu mengatakan pertumbuhan ekonomi 5% lebih. Tapi kemarin sudah bilang 4,8. Ya kan? Itu artinya adalah daya beli turun. Ditambah lagi efisiensi pemerintah. Seperti kita tahu yang namanya hotel, restoran itu hampir 20-40% itu dari kegiatan pemerintah, event-event. Cukup besar ya Pak?
cukup besar. Ya. Jadi ketika itu turun, itu artinya pendapatan dari sektor itu turun, bukan hanya Jakarta, Ya. tapi seluruh Seluruh Indonesia. Indonesia. Nah, Oke. sehingga kalau kita ditanya bagaimana jangka pendek, memang hotel-hotel itu kemudian ya harus ada proses untuk transfer. Oke. Kita tidak bisa lagi mengandalkan misalnya nunggu-nunggu pemerintah mau rapat, Pak Sani mau rapat di hotel, kapan mau rapat? Jakarta sih masih oke lah ya. Tapi pemerintah pusat, kementerian-kementerian itu sudah enggak lagi gitu ya. Sehingga ada transformasi dari hotel itu untuk mencari alternatif pasar lain. Oke. Ya jangan hanya tergantung pada pemerintah. Ya. Nah, mencari pasar lain artinya apa? Non pemerintah harus kita kembangkan. Ya, non pemerintah dikembangkan itu memang daya beli turun. Nah, kita harus transformasi juga. Harga kita kalau nggak turun kan nggak laku, Ya. ya kan? Nah, implikasinya apa? Biaya-biaya yang nggak perlu dipotongin semua, Oke. termasuk kemudian tenaga kerja. Layoff ya. Kan Pada begitu akhirnya, ya. Tenaga kerja kena yang mana? Yang kontrak kan begitu. Oke. Yang part timer itu yang duluan kena gitu. Listrik juga kita kurangi, segala macam biaya-biaya kita kurangi. Walaupun ya kita minta kepada pemerintah DKI, saya sudah berkirim surat ke Pak Pramono ya, tolong harga air itu jangan dinaikkan 70% gitu loh. Ini berat banget ya. Itu mohon harga gas ya, gitu kan. Nah, ini saya kira hal-hal yang kita lakukan, transformasi hotel itu harus dilakukan. Kalau kita di sini enggak kan kita harus hidup, Pak. Betul, betul. Jangan kalau kita menangis doang karena uang dari pemerintah nggak turun, tapi kita harus hidup. Ya. Makanya kemudian dipotong macam-macam. Nah, Ya. saya menyambut Pak Sani ya bahwa Jakarta itu harus punya ikon. Oke. Jakarta harus punya ikon. Jadi orang ke Jakarta itu bukan karena hotel loh, Pak, Ya. bukan karena restoran, tapi harus ada kegiatan yang memang orang menjadi datang. Ikon kita apa sih gitu loh. Ya. Kita mengatakan bisnis global atau kota global, kota bisnis, tapi itu kan nggak mudah, Pak ya. Saya sebagai seorang pengusaha mau impor, tapi bank kita ini nggak diakui, kita harus pakai bank Singapura, Iya. gitu kan? Iya, Kalau mau iya. impor dari Amerika itu dia Pak, bank representasinya Betul, itu. betul. Nah ini kalau nggak ada, jangan harap orang mau Datang. bikin headquarter di sini. Kita mau impor, pelabuhannya nggak memungkinkan misalnya. Iya, betul. Nah ini jadi tugas dari pemerintah menurut saya pertama kali itu adalah bikin investasi itu nyaman dulu. Oke. Ya, kalau dia investasi nyaman, Ya. orang akan datang. Peraturannya itu harus friendly. Betul. Ya. Ya. Yang kedua, infrastruktur. Ya. Kalau infrastrukturnya tidak mendukung, ya kan? Orang mau impor tapi sistem perbankannya nggak mendukung, ya nggak mau, Pak. Ya, Orang betul. mau bikin headquarter dari kota global itu intinya headquarter dari multinasional harus ada di situ. Fortune 500. Kenapa Betul, Singapura betul. bisa? Karena di situ semua headquarter dari perusahaan besar ada. Kenapa? Sistem perbankannya bagus, pelabuhannya bagus, sumber daya manusianya ada, Tersedia, gitu. ya. Nah ini saya kira hal-hal yang perlu. Nah, tapi itu jangka panjang, Pak ya. Jangka ya, panjang ya. ya. Saya ingin bicara ikon dulu. Oke. Ikon Jakarta itu apa sih gitu? Jadi kalau orang ke Jakarta itu mau ngapain gitu? Iya. Ini yang saya kira perlu. Kalau harga, Pak, Jakarta itu sudah murah. Iya. Hotel murah, Betul, makan betul. murah, semuanya murah. Tapi kenapa orang nggak mau datang? Iya, betul, betul. Nah, ini yang saya kira pertanyaan nanti kita diskusi apa yang kita bisa jadikan ikon sehingga orang kalau misalnya kita ke Bangkok ya, itu jelas kan. Nah, di sana misalnya Street food, ya. night marketnya Ya, malam betul. ada kan gitu kan. Kita mau ke Jepang itu ada kabukicho, ada roppongi, ada ginza, Iya. ada macam-macam gitu. Iya. Di mana kehidupan itu dari pagi sampai pagi lagi itu hidup, Betul. ya kan? Nah ini saya kira mari kita diskusikan ikon Jakarta itu apa? Kita bicara golf aja. Ya. Di Jakarta itu nggak ada golf yang paling murah kecuali di sini. Orang Jepang itu lebih murah pergi ke Indonesia ke Jakarta main golf daripada dia Main mau di sana. main golf ke Hokkaido misalnya. Oh, Iya. oke. Ya kan? Iya, iya. Nah ini kenapa kok golfnya nggak laku nih? Hmm. Iya kan? Ini ada sesuatu gitu loh. Dibandingkan Singapura pasti golf itu lebih murah. Ya.
kenapa nggak ke sini? Nah ini yang saya kira nanti kita diskusikan. Oke, oke, menarik sekali Pak Sutrisno. Ini sudah ada pemantik awal ya. Mungkin saya ke Pak Ayub nih. Kira-kira kalau di posisi di Jakarta nih Pak, seperti apa sih Pak? Apakah benar apa yang disampaikan Pak Sutrisno dan bagaimana sih menanggapinya? Silakan. Saya setuju dengan Ya. Pak Sutrisno. Jadi Jakarta ini kan lagi berkembang dengan infrastrukturnya Pak ya. Ya. Daya tariknya sebenarnya sudah ada dari dulu. Oke. Kalau dari kecil saya sering ke Ancol misalnya. Gitu belanja di Pasar Baru dulu zaman SMP juga nyaman. Sebenarnya ikonnya banyak. Dulu kita ada Philharmonic juga yang di depan Pasar Baru tuh yang suka bikin orkes iya. Itu luar biasa. Jadi itu yang jadi daya tarik ya. Jadi kayak ada leisure dengan bisnis itu bisa disatukan. Dulu masih bisa happening lah ya. Jadi bisnis mau lancar dan mau ini mereka alih ke golf bareng Pak ya. Jadi golf itu jadi salah satu daya tarik sebenarnya. Kenapa orang harus bisnis leisure. Selain itu juga komplisitas atau kelengkapan daripada tata kota untuk global city ini kan sebenarnya lebih holistik, melibatkan semua stakeholder. Artinya secara ekonomi udah dijelaskan dengan Pak Sutrisno. Secara pengusaha, kalau saya pribadi mewakili daripada apa, misalnya Jakarta BUMD atau pelaku hotel sendiri, justru sesuatu yang bisa dibangkitkan sebenarnya secara pariwisata Pak ya. Karena nggak ada hal lain. Kalau kita bicara efisiensi itu kebijakan yang kita pernah diskus dengan Pak Sutrisno jangka pendek. Artinya pemerintah juga mungkin kedepannya akan melihat bahwa efek dari itu adalah efek domino jadinya. Kalau kita bicara hotel, kita belum bicara ekonomi secara keseluruhan, belum bicara inflasi. Jadi kalau menurut saya benar. Daya tarik yang ada di Jakarta itu perlu dikembangkan. Tapi secara transportasi sekarang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ya, secara kita menggunakan elektrik bus, kita punya MRT, LRT. Dulu kan mungkin mau dibangun MRT kan jadi ikon juga sebenarnya Pak. MRT. Ikon pertama yang bisa dilengkapi adalah ikon untuk secara domestik dulu. Wah, Jakarta punya MRT. Kalau border kayak orang-orang seputar border di misalnya MRT di Singapura atau segala, kita sudah bisa nikmati melalui kunjungan-kunjungan. Itu kan MRT yang di kota-kota seperti Singapura, kota besar yang lainnya, itu daya tarik. Nah, daya tarik yang ada di Jakarta itu perlu ditimbulkan. Jadi efektivitasnya nanti ke dampak ke hotel itu pasti berdampak. Pertama, 40% saya setuju the government. Itu bisa di-switch. Saya pribadi sekarang punya kebijakan switch. Kemana? Ke yang bukan non-government lagi. Ya, artinya kita bicara government itu pasti MICE, ya Pak Sutrisno ya. Itu MICE kalau untuk hotel. Tapi kita libatkan untuk hal-hal yang sifatnya korporasi. Kita bekerja sama dengan yang namanya travel agent, ya kan. Dulu kan adanya OTA, travel agent juga dilihat sepanjang masa. Sekarang kita udah mulai mendekati, dan mereka banyak mendapat satu grup-grup ya yang saya ngerasakan sendiri kalau mengikuti kegiatan-kegiatan yang dari PHRI atau dari yang lainnya Asita yang suka bikin namanya Travel Mart, itu sangat efektif. Jadi sekali lagi daya tarik. Saya bicara tentang hotel, tourism, daya tarik pariwisata di Jakarta ini nih sebenarnya sudah ada, perlu lebih diikonikkan lagi. Ya, dari sisi mungkin keamanan, kenyamanan ya. Kalau pariwisata tuh nyaman pasti kenyamanan ya. Kalau kita bicara leisure-nya, kalau bicara bisnisnya ya mau nggak mau, karena bisnis itu adalah hal yang sifatnya lebih jauh lagi ke dalam ya kan. Tapi kalau leisure udah pasti. Jadi sama-sama sebagai stakeholder kita harus mendukung apapun kebijakan, dan kebijakan itu juga bisa didiskusikan dengan para pelaku pariwisata. Dalam itu kita punya Pak Sutrisno yang bisa mewakili kita semua di Horeca ya. Kemudian saya pribadi ya yang bisa memasukin dari organisasi general manageran yang bisa berkomunikasi langsung. Jadi komunikasi itu harus sama. Kita bicara efisiensi, itulah kebijakan jangka pendek. Jadi transformasinya adalah ke depan jangka panjang. Seperti apa? Yaitu tadi yang Pak Sutrisno jelaskan. Itu banyak. Jadi nanti perilaku dari masyarakat, kita bicara mental ya, infrastruktur, dan juga kebiasaan-kebiasaan yang tadinya mau menjadi tuan rumah sebagai ibu kota ASEAN, perilaku masyarakatnya juga harus bisa di-educate. Bukan kita merendahkan, tidak, tapi menjadi bagian daripada netizen kota ASEAN itu adalah salah satu hal yang Pak Sani bilang itu nggak gampang tapi challenge. Jadi edukasi yang dilakukan seperti sekarang ini itu sangat penting. Apalagi itu melibatkan generasi yang dari
milenial, Gen Z, Betul. yang sebelumnya lagi ada yang bilang boomers yang mungkin aki-aki sekarang kan. Nah, itu perlu. Iya. Jadi tidak menjadi shock perubahan. Oke. Ya, seperti itu kira-kira, Pak. Oke. Mungkin silakan. saya Silakan. karena masih sama-sama Monas ini. Iya, silakan, Saya silakan. kayaknya ingin menambahi. Iya. Yang disampaikan Pak Tris tadi itu sebenarnya kita tidak mulai dari scratch, Iya. nggak dari nol. Kenapa? Saya tahu kita kan punya legend tuh. Pasar Baru itu kan dulu sebenarnya terkenal tuh, pamornya ada. Kita punya Glodok, pamornya ada. Tapi hari-hari ini kan malah justru kemudian menghilang tuh Blok M. Iya. Nah, saya juga gembira kemarin Pak Gubernur nyoba menghidupkan lagi ya Blok M itu. Blok M apa auranya. ya? Yang dulu sebenarnya ada. Kita punya pasaraya yang sebegitu besar sehingga kemudian kalau orang mencari oleh-oleh khas Indonesia, mereka ke pasaraya kan begitu. Nah, ini kan memang tidak dari nol seharusnya. Iya kan? Tetapi kembali menguatkan competitive advantage yang kita miliki yang menjadi tantangan. Nah, saya pernah Pak ikut program homestay di Tokyo. Induk rumah saya ini orang Jepang tanya ke saya, kalau aku mengunjungi ke Jakarta, amusement parknya di sana apa? Tempat seneng-senengnya di mana? Gitu. Saya bingung. Saya sebut Ancol, what is Ancol? Dia bilang gitu kan. Saya sebut Taman Mini, what is Taman Mini kan gitu. Nah, ini kayaknya pengemasan ke bahasa-bahasa yang kemudian mudah diserap oleh komunitas global itu yang perlu kita bangun kayaknya. Karena itu sebenarnya udah punya. Nah, saya melihat misalnya ya Pak, kalau kita ke Singapura paling nggak ke Universal Studio, ke Hong Kong, pasti ke situ. Walaupun di tempat lain ada, mereka kan melihat itu sebagai magnet. Mungkin kita perlu blend juga nih hal-hal yang seperti itu dengan yang lokal. Saya nggak tahu, misalnya kenapa saya nggak kita join ya Taman Mini dengan Universal Studio, kita expand. Taman Mininya ada, tapi kemudian ada konten itu kan mereka juga konsepnya kurang lebih sama misalnya, iya kan? Nah, ini kan nanti kemudian mendatangkan kehidupan nih di sekitar itu, karena orang datang dari jauh kan pasti butuh nginap, pasti butuh nyoba steak juga kan Pak ya, Pak Ali ya. Nah, apalagi sebenarnya kita itu punya kekhasan yang saya sebut competitive advantage intrinsik yang luar biasa. Kita punya rendang. Steak beliau ini beda Pak sama steak luar. Betul. Sebenarnya kalau kita mau ini ya, mungkin kita bahkan kita lihat franchise itu kan, even kayak McDonald kan dia juga pakai menu Indonesia kan, ya kan? Pada akhirnya. Burger rendang misalnya gitu. Betul. Nah, hal-hal itu yang mungkin kita pakai untuk mengemas, karena bagaimanapun orang nggak bisa kita suguhin value yang sangat lokal sekali ya, karena kan belum punya brand kita. Nah, ini yang mungkin sama-sama kita perlu pikirkan, terutama yang punya relevansi nih. Nah, tadi ide Pak Sutresno memang yang saya ingin mungkin jadi bahan diskusi kita ini adalah kita butuh sustain. Keringanan pajak, pemindahan mais itu jangka pendek. Tapi kan kita ingin ini seterusnya Jakarta menjadi tempat tujuan wisata. Beliau bilang street food. Maka kita perlu bikin gimana misalnya acara taruhlah Car Free Day every week itu, setiap minggu itu menjadi tujuan wisata, tidak hanya sekedar orang lari-lari, tapi apa di situ yang kita bisa buat sebagai kemasan. Mungkin kita perlu buat jalan jaksa yang versi berikutnya ya. Dulu ada yang Fashion Week itu yang di Citayam Fashion Week. Tetapi kan sistemnya kan yang kurang, yang kemudian kita tidak kemas itu menjadi. Yang jelas Tanah Abang itu. Tanah Abang exactly itu kan juga ikon Pak ya. Yang wisata belanja. Wisata belanja. Sangat murah menurut saya. Dan Car Free Day itu Pak, itu tidak hanya olahraga, itu ajang karnival Pak. Sebenarnya kalau dikemasin lagi, kita bisa bikin kayak Minggu pagi itu sebagai kayak Brazilian Car Free Day ya. Dan kita nggak ngomong Brazilian ya, tapi sebagai contoh, waktu kemarin saya bawa beberapa teman saya yang orang Eropa, dia ngeliat kayak Betawi punya apa? Ondel-ondel, jalan keliling. Dia tanya, what is this? Dia bilang kan, saya bilang, wah itu saya nggak jelaskan itu ondel-ondel, tapi that's the Betawi that originally in Jakarta carnival. Saya bilang, jadi di situ ada fashionnya juga kadang-kadang. Jadi mungkin tinggal di penataan di Car Free Day itu tuh lebih lebih develop, lebih sustain lagi lah Pak. Jadi agar itu menjadi salah satu ikon juga sebenarnya. Supaya hotel nggak ditampilin aja yang hidup kan, mungkin hotel di tempat lain ya. Mungkin kita buat ekspansi area-area itu kan. Mungkin saya contoh Pak, ini saya bukan karena Abuba di sini. Tapi misalnya kita lihat sepanjang Cipete itu kan kuliner. Betul. Sangat kuliner. Kopi, kenapa kita tidak terpikir itu gitu kan Pak Ali ya ini? Kalau Pak Ali gimana nih lihat ini Pak Ali?
Memang sebetulnya tempat-tempat lokasi buat wisata buat di Jakarta sebetulnya banyak ya, dan itu semuanya berpotensi gitu. Tapi kenapa itu sebetulnya itu harusnya lebih dikembangkan lagi. Contoh sekarang kayak misalnya di Kemayoran, itu kan tempat buat PRJ ya, tempat buat dulu buat dulu kan kita kalau misalnya ada motor show ya, itu ke Kemayoran gitu. Betul. Sekarang akhirnya pindah ke BSD. Ke BSD Tangerang gitu. Nginepnya di hotel BSD ini. Iya, ke BSD gitu. Iya, Ada iya, apa gitu. iya. Padahal sebetulnya dulunya ada di situ. Iya. Mungkin sebetulnya perlu ada pembaharuan. Oke. Begitu udah begitu jauh bangunannya perlu diperbaiki gitu. Bagaimana supaya orang tuh tetap ada di situ gitu. Dan itu bukan cuman Kemayoran aja ya. Banyak site-site yang lain kayak contoh mungkin Ancol, Pulau Seribu. Atau kalau dari Jakpro itu dia punya JIS itu tuh. Ya, Ya. JIS itu sebenarnya saya masukin tuh Pak Sudiro sebagai Destiny antara PIK dan JIS. Yes. Perlu dikembangkan dari stakeholder bisnis ekonominya lah Pak ya kalau kita bicara. Yang Bapak bilang tadi, Ya. motor show ya bisa kita tempatkan misalnya di JIS misalnya ya. Iya. Apalagi hal-hal yang sifatnya lebih berorientasi daya tarik lah. Iya. Iya. Dan secara ekonomi juga bisa masuk ke situ. Ya. Jadi bukan kita menghalangi ke Jangan lupa BSD. ya, Pak, yang menjadi problem dari tamu kita, tamu hotel itu adalah transportasi. Betul. Terus terang aja ya. Sekarang ada hotel sebut saja yang gampang di Casablanca situ ya. Nanti ada acara di let's say di Kemayoran tadi ya. Oh, macet Pak. Ya. Itu kesananya Betul, itu, ini Pak. real ini. Mau ya. muter aja lama ya, Pak. Sangat tidak produktif ya. Itu mesti pakai taksi. Iya, iya. Taksinya mahal. Iya. Berapa lama? 40 menit batal, Pak. Iya, Yang iya. tadi mau pergi batal. Iya. Tapi coba kalau kita misalnya pergi ke Singapura ya, Hong Kong atau Korea, itu orang mau ke misalnya di Korea atau mau ke Daedongmun misalnya ya, pasar. Itu sudah bisa dihitung, Pak. Saya sampai sana mau berapa menit. Betul. Karena dia naik MRT ke sini ya, udah dihitung. Sudah jelas ini ya. Jadwalnya udah jelas. Dari situ keluar naik bis ke sana. Jadi saya kira-kira saya sekian menit sudah nyampe. Betul. Oh, worth it. Betul. Dia pergi ke sana. Nah, kalau di sini ini kan betul ya, transportasi sudah bagus ya dibandingkan dulu. Dibandingkan dulu, Tapi betul. dibandingkan Negara lain. Negara lain masih yang ya, global Masih ya. harus Ya. di-develop lagi Pak ya. ya, Iya. terutama konektivitas. Ya. Jadi tidak ada hotel jangankan di Casablanca, di Tamrin sendiri kalau agak masuk dikit udah jauh itu kalau mau keluar. Oh, iya, Iya, betul, betul. betul. Nah, ini yang coba kalau kita bayangkan di Tokyo ya, Iya. Tokyo ya. Iya. Kita di hotel manapun jalan nggak sampai 5 menit pasti ketemu Walking distance stasiun Pak Iya, ya, subway. betul, Ya, betul. ketemu subway, ketemu Yamano Betul. Teseng atau ketemu yang lain di sana. Iya, iya. Nah, ini faktor utama ya. Kita punya tadi punya Kemayoran, Iya. punya Tanah Abang, Iya. tapi mau ke sananya ini bikin orang bingung. Iya. Nah, ini yang saya kira Mendesak, Pak, menjadi ya. penting jangka pendek ya. Ini Ya. tidak terlalu lama juga tidak ini. terlalu perlu investasi. Kalau Betul, tadi saya betul. bicara pelabuhan segala Iya. macam ya. Iya. Ini Besar Pak ya. hanya mendesain sebuah, misalnya begini, kalau ada bis yang muter terus dari satu hotel ke hotel yang lain Khusus ya. gratis ya. Ini udah kelihatan jadwalnya nih. Dari sini ke sini terus. Jadi Betul, tamunya tahu betul. saya nunggu bis itu. Betul, betul. Ya kan? Betul. Bahkan itu kalau di Bangkok ke tempat belanja apa gitu, itu gratis kasih pulang balik gitu. Oh, ada shuttle ya, Pak? Shuttle Iya. berpulang balik. Iya. Ya misalnya mau ke tempat Silk ya, Iya, Sutra. Iya. Itu dikasih itu dari hotel. Betul. Nah, kalau ada begitu jadi orang nyaman. Iya. Ya. Ada ikon tadi penting ya. Sebenarnya kita punya banyak kan, Iya, tapi nggak satu pun dikenal orang luar negeri, gimana itu? Iya, iya. betul. Betul. Nah, Iya. hanya kita aja yang tahu pasar baru ya. Betul. Iya, betul. Sekarang Betul. kita ke sana ironis malah kondisinya. Glodok itu juga Iya, kan, gitu. hidup segan mati. Karena tak gini, mau. kalau Ya. kita bicara segmen leisure-nya Pak, orang-orang Belanda tuh punya potensi besar Pak ya. Iya. Karena heritage kita tuh berhubungan dengan mereka. Iya, betul. Ya seperti pelabuhan apa namanya? Sunda Kelapa. Sunda Kelapa. Itu ada museum maritim. Iya. Ya pertanyaan kan museum maritim dari situ perjalanan transportasinya mungkin kalau dari kita ada shuttle yang bisa kita antar. Karena itu daripada salah satu dari polisi untuk bisa bikin nyaman. Tapi di dalamnya kan kita nggak pernah tahu Pak, apakah di dalamnya udah readiness. Ya, jadi memang daya tarik ini house readiness menurut Iya, saya. Dan ini perlu satu hal yang menjadi atensi buat kita lah Iya. semuanya. Karena bagaimanapun juga yang Bapak bilang tadi, transportasi itu hektik. Jangan sampai mereka berpikir dan menulis.
even worse from Bangkok sama ya. Apalagi kalau ada insiden, Pak, dompet saya hilang. Ya kan? Saya ditodong. Nah, itu kan silakan. Itu ada kasus, Pak. Saya baru pulang dari Korea, saya ketemu sama travel bureau dari Cina. Saya tanya sekarang kemana destinasi? Ke Vietnam. Oh, oke. Loh, kenapa? Dulu ke Bangkok tanya. Tapi berapa bulan yang lalu ada orang Cina dibunuh di Bangkok. Sekarang semuanya berhenti ke Bangkok, pergi ke Thailand. Dan itu media sosial, Pak ya. Media sosial. Jadi ya karena apalagi di Tiongkok, hal-hal yang kecil di spread out untuk dengan banyak orang gitu loh, bisa dianuin. Betul. Jadi itu kita perhatiin tadi, Pak. Benar. Exactly. Saya melihat, Pak, sebenarnya secara alami kita ini menguntungkan. Ambil contoh seasonality ya. Di Eropa itu ketika winter datang, ya kan, orang butuh anget. Mereka kesini pasti anget kan, paling minimal kehujanan lah, ya kan. Tapi anget, ya kan. Ketika summer orang Eropa itu rata-rata pengin kabur, mereka juga pengin ke tempat yang hangat. Kita juga welcome di sini gitu. Jadi sebagai negara tropis itu competitive advantage dalam kaitan itu sangat sangat besar. Hanya tadi betul yang disampaikan oleh beliau tadi, bagaimana kita membranding icon-icon yang menjadi magnet ini yang kemudian bisa mendorong orang punya alasan datang ke Jakarta. Nah, kalau sudah datang tuh ya restoran, hotel itu konsekuensi kan ya. Baru kita dapat. Baru kita ada orang dari Eropa, saya mau ke Indonesia karena mau nginep di hotel, nggak ada. Nggak ada. Saya mau nyoba Abuba, nggak mungkin ya. Mungkin dari Pak Yorga. Gimana Pak Yorga? Menanggapi ini gimana, Pak? Menarik Pak Cahyo perasaannya. Silakan. Ada dua perspektif ya. Mari kita lihat dari makronya, baru ke mikro nantinya. Mikro tuh mari kita ulik sebenarnya dari Abuba yang saya penasaran. Tapi bicara makro tadi banyak yang diceritakan Pak Trisno dan Pak Yub tentang kota global gitu, berkonektivitas dan lain sebagainya. Saya mengutip kata-kata Pak Gita Wirjawan, dia bilang tentang Indonesia itu lack of storytelling gitu. Jadi kita kekurangan orang yang bisa storytelling sebetulnya gitu. Jadi kalau kita melihat kalau bahasanya ekonomi itu ada naratif ekonomik sebenarnya. Jadi ekonomi yang dibangun dari narasi gitu. Kita lihat duit yang berputar gara-gara cerita Harry Potter itu kan luar biasa. Betul. Uang yang berputar gara-gara cerita Disneyland gitu. Atau di London tuh ada Abbey Road, tempat nyebrangnya The Beatles gitu. Jadi menurut saya tadi pentingnya orang-orang yang bisa jadi storyteller menceritakan keunikan-keunikan Jakarta gitu, sehingga multipliernya ke hotel, ke Abuba dan lain sebagainya. Jadi bagaimana mengangkat cerita-cerita yang ada di kota gitu. Menurut saya perspektif makro itu yang perlu kita angkat gitu. Yang kedua baru multipolar gitu ya. Tadi cerita tentang tematiknya gitu. Misalnya kalau kita ke Jepang kan Asakusa itu klasik, Akibahara itu anak-anak wibu, Shibuya itu fashion, Harajuku gitu. Jadi bagaimana kita membangun kota Jakarta yang tematik, gak cuma Tamrin dan Sudirman, tapi Blok M, Kemayoran dan lain sebagainya. Sehingga hotel dan restoran itu hidup dari storytelling yang dibangun dari multipolar ini. Menurut saya itu menurut di perspektif makro gitu. Nah, perspektif mikronya Pak, karena pada akhirnya ya ini kan rekomendasi kita ke pemerintah kita harus bangun storytelling yang betul. Tapi mikronya kan hotel, akomodasi, pariwisata ini kan proporsi pekerjanya besar sekali. Saya mengutip signifikan. Di Jakarta itu 12%, 12,5 lah. Artinya dari 5 juta tenaga kerja kita di Jakarta, 650 ribunya itu ada di sektor ini. Kedua terbesar setelah perdagangan. Betul. Artinya kan masalahnya produktivitasnya rendah. Karena kalau dibandingkan finance sektor, ICT, hotel dan akomodasi pariwisata itu produktivitasnya rendah. Nah, pertanyaannya kan ini perlu jadi catatan bagaimana bertahan di tengah kondisi yang serba sulit ini. Jadi kuehnya harus dibesarkan, tapi saya melihat dari perspektif mikro bagaimana teman-teman perusahaan bisnis di hotel dan restoran, kafe ini juga perlu mulai berpikir bagaimana mendapatkan porsi kue yang lebih besar gitu. Nah, mungkin selain bicara makro kebijakan, kita juga harus bertanya karena sebagian dari pendengar ini kan para pelaku yang saya harus ngapain nih kalau gitu. Sebagian memang peran pemerintah gitu. Jadi kalau kita melihat komposisi inovasi ini kan tidak hanya produk gitu ya, tapi juga konfigurasi bisnis misalkan, proses efisiensi. Mungkin itu yang kedepannya harus dipikirkan para bisnis hotel dan restoran, gak cuma mikirin produk, tapi juga efisiensinya seperti apa. Mungkin itu kita bisa elaborasi. Yang terakhir mungkin tentang
experience. Jadi kalau di tipe-tipe inovasi ini kan bisa produk, bisa model bisnis, bisa proses, tapi juga sebenarnya customer experience. Bicara tentang brand, bicara tentang bagaimana user merasakan experience di hotel atau di restoran gitu ya. Yang pada akhirnya sekarang selalu kita membutuhkan viral gitu kan. Saya ke Jogja, kopi klotok itu kan di Kaliurang rame banget tuh. Padahal kan cuma rasanya, sawah doang dan gitu, gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja sebetulnya. Tapi kan orang butuh cerita, storytelling lagi-lagi gitu. Jadi mungkin buat teman-teman di bisnis pengusaha memang perlu membuat user experience, customer experience yang cukup baik di hari ini sambil menjaga proses efisiensi, inovasi proses yang bisa menekan harga di tengah suasana serba sulit ini. Mungkin itu Mas dari makro dan mikro, semoga bisa memperkaya diskusi kita. Saya tertarik dari apa yang disampaikan Pak Yoga nih ke Abuba nih Pak. Nah, bagaimana Abuba menyikapi itu Pak? Bapak kan habis menghadapi COVID. Terus ketemu kayak begini lagi kan, itu gimana tuh Abuba? Karena kemarin baru kafe baru Pak. Nah ini kan luar biasa. Malah dapat productivity award. makanya, iya Abuba ini kami sampaikan Bapak Ibu yang mendapatkan penghargaan Sidakarya dan Paramakarya dari Kementerian. Jadi makanya ada di sini. Gitu. Silakan Pak. Ya memang selepas COVID ya, bisa dibilang kita juga memang belum fully recovery ya. Gitu. Masih ada beberapa PR yang harus diselesaikan setelah masa COVID. Dan di masa sekarang ini timbul juga secara global adanya perang dagang. Yang kurang lebih bisa dibilang dengan adanya perang dagang ini jadi perdagangan menurun. Dengan adanya perdagangan menurun, otomatis produksi menurun, gitu, kebutuhan karyawan menurun, banyak layoff segala macam, gitu. Nah, di sisi yang sama di dalam negeri terjadi juga adanya efisiensi. Gitu. Jadi sebetulnya efisiensi dari pemerintah ini kebetulan aja sebetulnya sama-sama bareng-bareng di saat yang di luar negeri ada perang dagang. Nah itu berdampak juga di kita di sektor F&B. Gitu. Di sektor F&B otomatis dengan adanya efisiensi, dengan adanya banyaknya layoff, mungkin layoff bukan hanya di industri, di satu industri ya, tapi di banyak industri kayak tadi mungkin juga ada efisiensi di manufacturing, ada efisiensi di perhotelan. Ini membuat daya beli masyarakat itu menurun, gitu, dan juga bergeser. Yang tadinya mungkin kelas menengahnya cukup lumayan banyak, sekarang agak bergeser. Terus juga bukan hanya pada saat mereka itu terkena efisiensi. Mereka juga pada saat mereka terkena efisiensi, mereka untuk bergeser ke pekerja informal kan? Iya, betul. Nah, pada saat mereka bergeser ke pekerja informal, ini banyak juga pekerja informal ini masuk ke sektor F&B. Oke. Ini gitu. Segmen pasarnya ya? Betul. Di satu sisi karena contoh daya beli menurun, banyak juga F&B yang mungkin akhirnya gulung tikar. Di satu sisi banyak juga yang masuk. Gitu. Yang masuk ini otomatis tadi karena orang kena layoff, kenapa? Mungkin kalau dulu orang salah satu mau usaha, mungkin dulu orang mau warnet, wartel ataupun mungkin buka toko pulsa gitu. Itu sekarang udah gak valid dengan adanya online shop gitu. Jadi banyak yang bergeser ke sektor F&B. Pada akhirnya sektor F&B ini sekarang kita berdarah-darah gitu. Ya gitu. Ini udah kompetisinya udah sangat-sangat amat pada akhirnya perang harga gitu. Itu yang terjadi gitu. Memang bukan berarti tidak ada kesempatan di situ. Cuman intinya persaingan di situ sangat amat tinggi gitu. Dan ini bisa dibilang rentan terhadap contoh akhirnya banyak usaha-usaha baru pun gulung tikar ataupun umurnya pun jadi lebih pendek dibandingkan dulu-dulu. Betul. Gitu. Itu sih yang dirasakan oleh Abuba. Dan itu struggling ya Pak ya. Betul. Ya struggling sekali. Karena efek daripada tadi yang kita bicara layoff, yang tadi satu kampung satu lorong tuh ya gang, tidak ada apa-apa, udah mulai ada gerobak tuh Pak. Rame ya kan. Yang unfortunately mereka menjual produk-produk yang sama, mungkin nasi goreng, nasi ini. Jadi itu mungkin harus jadi perhatian daripada kita semua. Dampak-dampak seperti ini akan mengganggu belantai F&B tadi juga. Itu yang harus dijaga. Kemudian juga kalau yang menarik lagi bicara dengan Pak Yoga, statementnya juga dari Pak Sutrisno juga. Kalau kita bicara tentang Jakarta seperti kota stranded city Pak ya. Jadi mereka datang ke Jakarta nggak tahu mau kemana misalnya, mereka taunya ke puncak, ke segmen Middle East. Jadi mereka cuma 1 hari di sini, dan itu hanya berdiam di hotel aja tuh, dan lebih banyak nanti bisa di puncak. Tapi gitu Pak, saya ke Pak ya, ini
yang dikemukakan Pak Ali. Yoga ini Pak Yoga. Kelihatannya masalah. Iya. Banyak ini. Betul. Tapi saya melihatnya itu justru itu menjadi opportunity. Kenapa saya jadi opportunity kan? Ini kan tadi kan price war dia bilang perang harga. Intinya perang harga itu kan murah-murahan. Betul. Kenapa nggak murah-murahan ini kita jadikan ikon? Ya betul. Bahwa Jakarta adalah kota murah gitu loh. Jadi gitu justru dibalik itu orang harus datang ke sini karena murah. Kompetitif kita di situ. Iya, justru ini yang menjadi cuman orang mau ke sini murah makanan terus ngapain? Nah, itu kembali balik lagi Pak ya. Jadi saya masih misalnya gini ya, ini kita sebagai orang hotel ya. Kalau orang mengatakan saya diwawancara banyak wartawan, Pak ini kan musim libur. Ini liburnya kan panjang-panjang banget ini, Pak. Betul. Tiap minggu tiap libur. Hotel ramai, Pak. Rame gimana kamu, saya bilang ini justru orang dari Jakarta keluar semua, nggak ada yang nggak ada yang di Jakarta, nggak ada yang stay di sini gitu. Nah, persoalannya kenapa ketika itu kok dari luar nggak ke Jakarta kan gitu. Betul. Ini padahal di Jakarta itu apa yang nggak ada. Betul. Ya kan. Nah, karena itulah saya sebenarnya lebih mengusulkan ketika libur panjang orang Jakarta keluar dari Jakarta, orang daerah harus masuk. Apa yang kita jual? Ya, misalnya begini, kita bikin misalnya kota industri. Kita jual lah paket-paket industri. Jadi orang datang, anak-anak sekolah mahasiswa ke Jakarta ngunjungi Yamaha, ngunjungi Honda, ngunjungi pabrik-pabrik, dia belajar Pak di situ. Itu kita jual. Tapi ini dikemas dalam bentuk kolaborasi antara seluruh stakeholder sehingga harganya menjadi murah. Ya, kita jual misalnya kota edukasi. Ini perguruan tinggi bagus-bagus semua ada di sini. Orang bisa datang. Kita bicara misalnya kota ekonomi kreatif. YouTuber apa yang nggak ada di sini? Kita bikin paket untuk datangin artis-artis itu. Mereka akan datang. Kota politik ya. Kita bawa ke DPR, ke MPR, ke Mahkamah Konstitusi. Kenapa Mahkamah Konstitusi membatalkan ini? Itu mahasiswa hukum itu kan akan datang ke sini, ya kan? Itu kenapa itu sekjennya PDIP tersangkakan misalnya. Itu dia tanya ke KPK ngobrol. Itu menjadi edukasi. Penting. Ya kan? Kemudian ke kota apa lagi ya? Kota finansial misalnya. Mereka yang dari ekonomi belajar ke pasar modal. Belajar ke BI. Belajar ke bank mana lagi gitu, datang belajar tentang sistem keuangan di sini, fintech itu apa misalnya kan, Bitcoin itu apa, ada semua, itu bisa kita jual Pak. Nah kita nggak ada kan paket-paket wisata semacam itu. Ya kan? Nah itu yang butuh kolaborasi stakeholder Pak ya. Jadi kayak kita mau kota budaya, kita punya tim misalnya sama Isma Marzuki yang sudah dirapiin tuh Pak semuanya. Di sana apa yang nggak ada? Mau semua tuh di sana tuh konektivitasnya untuk segala kegiatan tuh ada. Ya, dari Cikini misalnya kan, orang tahu Cikini seperti dia bisa menikmatin, tinggal dibagusin, di-develop. Ke timnya juga di Taman Isma Marzuki dia punya berbagai macam produk kayak tidak hanya seni dan budaya, bisa konektivitas juga dari situ ke Pasar Baru tuh Pak, kan dekat itu. Ya, produk-produk ya kebon mana yang namanya bakmi di Pasar Baru keren itu harus dikembangkan lagi, orang datang khusus untuk orang daerah. Cuman memang kalau untuk kita bicara global, misalnya outboundnya lah Pak ya, orang luar negeri ke Jakarta itu hanya mungkin bisnis yang diutamakan mereka pertama. Leisure-nya kalau untuk orang daerah, saya punya teman orang Jepang misalnya kan, itu lebih kepada kulinernya, misalnya wah ini enak. Saya suka ini. Orang Jepang sukanya ke Bali Pak. Itu dia Pak. Artinya kan stranded 2 hari doang Pak. Tapi dia mengeluh karena disuruh transit di Jakarta. Jakarta ya kan. Nah itu kan Pak, stranded di Jakarta. Disuruh nginep di Jakarta semalam. Tapi kalau di Jakarta ada tempat yang bagus. Oh saya semalam nggak cukup ini. Saya betul. Minta 2 malam. Jadi length of stay-nya tambah lagi Pak ya. Iya gitu loh. Nah itu. Dan lucunya orang Jepang harus ada misalnya makanan Jepang, ya nggak bisa. Kita punya abuba, sama kayak saya nasi goreng ke Itali. Masa saya makan nyari nasi goreng di Itali? Kan gitu Pak. Saya harus cari pizza dong atau pasta. Sama kalau kita bicara Itali ke Indonesia dikasih pasta. What is this? Gue banyak pasta. Saya pengen makanan rendang. Misalnya itu mungkin atau abuba punya satu kreatif yang bagus. Nah itu memang perlu hal-hal yang menjadi
storytelling, Pak ya. Yeah. Storytelling itu penting karena itu is a Yes. part of the communication. Betul. Through apa aja? Influencer, YouTuber, Yeah, yeah. semuanya ada ya. Yeah. Music. Ini kalau storytelling nanti podcast di sini mesti berbahasa Jepang. Kita kasih subtitle aja nanti Pak di bawah. Supaya orang Jepang denger nih apa yang kita Iya, ngomongin. Atau undang Raffi Ahmad sekalian. Iya. Iya. Tapi saya lebih melihat gini Pak. Iya. Kadang-kadang competitive advantage itu adalah sesuatu yang memang di tempat lain nggak ada. Ya. Mungkin di mana? Di Jepang ya, ada banyak musik, atau di Korea ada banyak musik. Tapi kita punya musik yang nggak ada di sana, yang mungkin belum pernah kita kemas. Kita misalnya punya keroncong, kita punya tanjidor dan lain-lain itu. Kalau itu kita ekspos, kita kemas demikian rupa sehingga kemudian itu menjadi atraksi, itu kan menjadi alasan orang untuk mencari karena itu nggak ada di tempat mereka. Gitu loh. Mereka makanan juga begitu. Mereka hanya tahu Bengawan Solo aja. Betul. Bengawan Solo itu Pak, pun yang seperti itu pun juga itu aja jarang kita ekspos gitu maksud saya. Nah, sebenarnya kita punya banyak tadi itu keunggulan-keunggulan yang selama ini belum kita ini kan. Saya setuju sekali yang disampaikan Pak Tris tadi itu. Salah satu keunggulan kita yang ini sulit didapatkan di depan adalah kita ini memiliki harga yang sangat terjangkau. Betul. Saya tuh beli steak ya kelas Abuba di luar tuh nggak ada yang seharga itu. Betul. Betul. Di kita makan kalau bahasa Jawa udah pelempokan itu Pak. Iya. Secara kualitas juga bagus dong kita impor. Tetapi bagaimana mengemas sehingga kemudian orang melihat murah itu tidak sebagai sesuatu yang kemudian diremehkan, tapi itu menjadi ini loh dengan kualitas yang sama kita ke sana. Musik kita juga ya, mohon maaf kalau kita kemas tanjidor itu dalam kemasan yang kurang ini nggak bagus. Tapi kalau kita taruh di IKJ itu ya, di konser, kemudian kita buat, itu menarik loh. Saya pernah lihat konser angklung ya di dalam bentuk opera kayak gitu. Kita buat tahunan lah misalnya ya, kita buat kemas di Taman Ismail itu, yang gedung yang baru itu. Betul. Saya membayangkan itu menjadi magnet yang luar biasa itu. Gitu kita bikin nggak ada di dunia ini kan festival keroncong itu kan nggak ada. Mungkin kita buat festival keroncong. Itu yang Pak Sirus bilang. Jadi wisata budaya. Wisata budaya. Ada. Exactly. Jadi yang mungkin kalau tadi Pak Tris mengangkat isu Jakarta kota transit. Transit itu juga uang loh kalau kita bisa optimalkan. Betul, ya kan? betul. Kenapa kita tidak buat wisata transit yang short term tapi kemudian orang ini ajak kan gitu. Makanya betul beliau tadi bilang tidak bentuknya itu yang seasonal tapi yang rutin. Kamu transit di Jakarta ada. Itu PHRI punya datanya tuh Pak, lengkap itu tuh. Nah ini yang saya tadi bilang yang perlu kita garis bawahi tadi itu Pak, gimana ini kolaboratif? Karena yang saya lihat ini mohon maaf Pak, di kondisi yang sulit kayak gini nih kecenderungan yang ada itu teman-teman pengusaha mikir selamat sendiri-sendiri nih. Nah ini Pak kolaborasinya ini Pak, itu memang harus ada leader. Nah, ini yang kita perlu. Leadernya itu harus sama pemerintah. Ini, Pak. Contohnya begini ya, kalau orang mau studi tour ke Jakarta, anak-anak dari Surabaya, itu kan dia cari hotel yang murah. Betul. Nanti harus didukung juga oleh makan yang murah. Betul. Dia harus didukung juga transportasi yang murah. Betul. Ya kan? Dia harus didukung juga nanti tempat destinasi yang murah. Ya kan, mau ke taman mini harus murah. Nah, semua ini duduk bersama, masing-masing memberikan diskon. Ada kontribusinya. Nah, ini kan kalau sendiri-sendiri nggak bisa. Tapi kalau semua nanti datang ke tempat pembelanjaan, di sana mallnya mengatakan kalau bawa kupon yang dari kita ini dia dapat diskon. Jadi kemanapun dia pergi menjadi murah. Nah, promosinya pemerintah. Betul. Karena pemerintah punya anggaran untuk bikin tabletop, untuk bikin promosi ke daerah ini loh. Jakarta ada kolaborasi ini semuanya murah. Yang membawa kita ke daerah itu dibiayai oleh Pemda. Pemda ada dong di Dinas Pariwisata untuk promosi Jakarta kan pasti ada. Di tempatnya juga ada. Nah itu, di depannya adalah pemerintah. Kita semua di belakangnya ikut. Gitu. Nah kalau kolaborasi ini bisa dibangun Pak, saya yakin itu luar biasa Pak ya. Jalan. Sampai tadi tuh Pak, saya juga membayangkan tadi mungkin kita perlu bikin kantong-kantong destinasi yang kemudian ketika orang datang itu, gue transit nih apa di Jakarta, tersedia listnya tuh. Kuliner ini nih, tema ini, kuliner ini di sini, kuliner di sini, transportnya ini.
Nah ini akan menjadi sangat produktif nanti waktu yang mereka gunakan di sini, dan teman-teman pengusaha juga bisa merespon secara proporsional. Gitu. Nah itu yang saya bilang, storytellingnya itu mungkin harus berdampak. Sebenarnya pemerintah sudah menyediakan Pak ya, bis wisata yang kolaborasi dengan swasta ya. Itu bahkan CSR kalau nggak salah dari siapa Datuk itu Mayapada ya. Mayapada ya kan disediakan sebenarnya. Tapi kemudian saya nggak lihat. Iya, tapi isinya saya nggak tahu Pak. Isinya mungkin story-nya kurang. Ya daripada ini naik nggak bayar deh gratis. Ada story tapi jelek. Misalnya ke mana? Tadi yang diceritakan. Pergi ke kota tua. Di sana harus pegang kantong erat-erat ya, kalau nggak nanti hilang isinya kan gitu. Itu kan hal-hal yang juga kemudian nggak bisa, kalau bahasa Jawanya itu sakdek saknyet Pak ya. Harus dibuat grand strategi yang kemudian berkesinambungan dan harus dimulai gitu. Saya sih melihat kita tuh misalnya pasar kue basah pagi subuh itu kan sebenarnya menarik loh itu untuk diekspos ya kan. Kemudian saya ngelihat ya kreativitas kita ketika Idul Adha, ada masakan yang beraneka ragam itu. Sate kita itu nggak ada duanya. Betul. Saya nyoba makan di mana-mana itu nggak ada orang yang bisa membuat bumbu sate sehebat kita sebenarnya. Tapi sausnya Abuba nggak ada saus sate misalnya. Nah itu kan hal-hal yang mungkin ya kita berikan katakanlah kemasan-kemasan yang menjadi bagian dari naratif ekonomi tadi itu yang kemudian bisa kita dorong untuk menjadi alasan orang datang ke Jakarta gitu. Betul. Itu sih barangkali. Betul. Dan ini menarik sekali. Saya juga pernah punya pengalaman nih Pak. Jadi kan itu ada bis yang keliling Jakarta yang gratis itu Pak. Nah itu di mereka punya beberapa rute, kalau nggak salah 4 rute. Salah satu rutenya itu kayak ke museum-museum. Nah saya waktu itu ajak anak saya kan ke museum. Terus kita mau naik itu di depan salah satu museum di haltenya. Nggak ada informasi ini bis datang jam berapa dan posisi di mana. Nah itu tadi yang disampaikan Pak Trisno kan. Kita nggak tahu kalau mau pergi-pergi itu gimana caranya. Nggak bisa memplanning. Nggak bisa planning tripnya. Iya kan. Kita nggak tahu. Karena nggak punya jalur khusus juga Pak. Iya. Itu bus berada di jalur umum sehingga jadwal mau ditetapkan juga akan on time. Iya. Karena macet tadi Pak. Iya kan? Betul. Dan itu sporadis Pak, pemikiran pengusaha. Gua nyumbang bis, gua ini tidak di planning tadi yang disampaikan beliau. Kebetulan orang mau nyumbang itu ya. Exactly. Itu harusnya kan kolaboratif ya. Kita maksimalkan, kemudian kita buat program lah. Oke, jangka pendek kita buat ini tadi misalnya seasonality yang jelas, liburan sekolah. Kenapa sih anak Jakarta studi tour keluar, nggak ada yang studi tour ke Jakarta, ya kan? Kalau itu kita tangkap, kita bisa buat sebenarnya. Betul. Menjadi event yang rutin kan, sudah jelas. Nanti makannya di sini. Mungkin sekolah yang kelas mewah, ya udah kita ajak ke Abuba, ya kan? Yang ini mungkin ke Pasar Senen, kan gitu. Itu kan segmen-segmennya saya rasa ada. Anak saya aja kita ada English immersion. Kenapa sih English immersion ke Singapura? Singapura juga nggak natif-natif banget, ya kan? Tapi di sana bisa ini. Ya kalau mereka ingin misalnya ke kita untuk belajar bahasa Indonesia yang dari luar, itu kan juga bisa paket. Jadi saya rasa tantangan kita itu mengemas competitive advantage yang kita punya sehingga kemudian benar-benar wujud nilai tambahnya. Ini yang kayaknya masih bisa di PR nih, Mas Sahid. Tapi saya yakin Pak, Pemda tuh mempunyai kalender event yang cukup tight juga Pak ya, sepanjang tahun. Jakarta misalnya, Jakarta Happening misalnya, ya mungkin ada. Cuman mungkin dari sisi lain perlu ada satu support lah yang tadi Pak bilang, pemerintah di depan, di belakang itu adalah stakeholder yang menyupport. Artinya kayak school holiday, untuk datang ke school holiday perlu satu kegiatan event yang sifatnya seasonal di Jakarta, apapun itu ya. Kenapa mereka harus datang? Kalau dulu kan zaman saya SMP SMA teman-teman atau saudara saya datang ke Jakarta pengen lihat Monas dulu, ya. Tapi sekarang kan generasinya beda, ya kan. Dulu kayak gitu Pak, ke Monas. Betul. Ya. Sekarang kan harus yang lebih lebih mengenal lah, ya kegiatan-kegiatan yang ya mungkin kalau sekarang orang pergi ke Jakarta school holiday maunya kemana? Jakarta Fair misalnya kan, masuk Jakarta Fair aja Pak, tahu sendiri, sulitnya minta ampun, ya karena mungkin animo. Betul. Tapi kan perlu satu lagi yang difasilitasi yang lebih bagus lagi. Mau pulangnya juga susah, itu kan permasalahan tuh sebenarnya. Dan ternyata didalami juga Jakarta Fair. Kalau zaman dulu waktu saya ke Jakarta Fair, memang bentuknya kan kayak tenda-tenda gitu Pak ya. Kalau sekarang kan dikemas lebih bagus lagi. Dan produknya juga udah mengena hampir ke semua.
Tapi artinya ya itu tadi, mau makannya kadang-kadang yang harusnya teh botol 5.000 dijual 15.000 misalnya kan. Nah, jadi murah tadi Pak. Jadi ya itu balik lagi. Jadi storytellingnya jadi jelek. Itu dia Pak. Jadi perlu karena sebenarnya hal-hal kegiatan event seperti itu tuh harusnya sudah menjadi bagian storytelling buat orang Malaysia, Singapura, segalanya. Karena kota global kita kan ya. Ya betul. Nah sekarang kan beda. Orang Malaysia, Pak, ya saya cuman kalau ada direct flight yang Bapak bilang tadi ya, lebih bagus lagi. Sekarang kan dia 1 hari 2 hari, kadang-kadang yang saya bilang tadi mau kemana, mau ke Bandung belanja misalnya langsung kan, aja. dia langsung aja ke Bali. Seperti itu. Jadi memang banyak faktor yang perlu think tank lah ya. Salah satu memang event itu kan tidak harus besar ya Pak. Iya betul Pak. Kalau kita bikin cosplay itu kan ya tertentu formula atau apa. Formula itu biasanya mereka nginepnya juga di sekitar seputaran Pak. Tamrin. Sedangkan rakyat kita ini kan ada di timur, ada di utara, jadi perlu juga event-event kecil yang kemudian bisa merata. Jadi ikon ya Pak. Yang ajak lah ya. Setiap daerah bisa menghidupi seluruh hotel-hotel. Saya kan kadang-kadang komplain juga itu kok yang dapat cuma di sana aja. Oh iya benar. Ya karena eventnya itu ya. Event kecil itu juga penting ya, apa kuliner atau misalnya ada dulu kan Citayam misalnya, kalau kita ada pasar murah pakaian di mana itu dirutinkan. Jadi orang datang ke sini, oh ya Pak, kalau ini ada, kalau beli barang-barang murah pada hari ini di mana gitu. Jadi orang akan mengunjungi itu gitu. Saya bahkan melihat Pak ya, ada kecenderungan yang menarik. Pasar itu kadang-kadang terbentuk secara alami. Ambil contoh nih Pak, di beberapa masjid setiap hari Jumat itu kan berubah jadi pasar. Walaupun singkat tapi ada pergerakan. Itu ya. Sebenarnya misalnya hal-hal seperti itu. Nah, artinya ada kecenderungan alami juga, kita bisa meng-create itu di waktu-waktu tertentu di tempat itu. Saya mungkin belum pernah survei secara khusus, tapi saya rasa misalnya sepanjang Cipete itu Pak, itu kan banyak ya. Orang itu udah Cipete aja, nanti kalau yang satu penuh bisa ke satunya. Itu juga menjadi ini. Kita ke Sabang aja, karena di sana ada banyak. Nah, kita kayaknya perlu meng-create yang seperti itu juga. Sehingga tadi dulu list destinasi di Jakarta itu tersedia sesuai kondisi di masing-masing. Nginep lu di mana? Yang deket ke situ tuh. Pasar Santa misalnya, kita ini. Nah, ini yang belum dokumentasi dalam bentuk naratif ekonomi tadi. Harusnya itu menjadi bagian dari buku guide Jakarta. Jakarta tuh punya ini. Mendarat di Cengkareng langsung ada. Mendarat di Jakarta itu dia tinggal ini, iya kan? Menunya udah ada. Menunya udah ada. Tidak hanya menu secara ini ya, tapi menu juga bisa biar mereka bisa membuat perencanaan tripnya, perencanaan perjalanan ininya. Karena tanpa itu waktu yang pendek tadi kan sulit ya. Mereka wah nanti ketinggalan pesawat, wah nanti nggak cukup. Nah, ketika mereka dapat experience baik tadi jadi panjang. Akhirnya Pak, extend. Betul. Maksudnya gini Pak, gitu. Yang itu kan next step Pak. Setelah dia kemarin aku seru nih. Kemarin aku di sana katakanlah waktunya kurang ternyata. Besok lagi aku nggak cuman istilahnya itu stay sebentar tapi tak perpanjang kan begitu. Jadi experience-nya itu mendapat expose Pak awal itu. Nah, ini yang saya rasa masih belum banyak. Beda sekali ya kalau kita datang ke beberapa bandara itu langsung muncul yang expose Dubai, di bandaranya Istanbul, itu ada mereka begitu keluar ada lapangan golf yang dipamerkan, sudah ada, Pak. Ada paketan kan biasanya jalan langsung 8 jam, 24 jam, mau berapa jam. Itu yang kayaknya perlu. Nah, itu juga nggak ada karena nggak ada yang mau dikunjungi. Mau kemana? Pasar Tanah Abang. Terjamin nggak balik ke bandara on time gitu. Ini kan yang kemudian tadi yang beliau sampaikan perlu duduk kolaboratif. Saya rasa itu menjadi salah satu yang kita hasilkan di diskusi pagi ini gitu. Betul. Kan itu saya berharap gubernurnya baru ya. Beliau ini masih segar, jadi pasti ide-idenya juga masih fresh baru ya. Kan kalau nggak salah beliau itu kan melihat banyak gedung-gedung yang dipakainya hanya siang hari ya. Tapi malam hari itu ya sudah nggak kepakai gitu, karena sebenarnya yang gitu-gitu kan bisa manfaatkan untuk kegiatan yang produktif. Kita juga punya banyak taman-taman yang sebenarnya kalau malam ya bisa ya. Paling kan lihat di
banjir Kanal Timur ya. Iya, sepanjang itu betul, Pak ya, betul. treknya. Itu karena sepanjang itu kan alami tuh, bukan Betul, karena betul. diatur loh. Iya, betul. Iya kan? Betul. Itu panjang banget itu. Ya. Anunya jualan lain itu kalau diorganisir yang itu aja dikunjungi banyak orang gitu loh. Betul. Betul. Kalau ada semacam itu sampai pagi, Pak. Iya. Udah lihat ke Pak di Kanal Timur Semacam ya? night market Saya lah, tinggal Pak, ya, di nanti dekat ya. sana Pak kebetulan. dan memang itu muncul alami loh Pak. Iya. Iya. Nah, makanya Saya karena alaminya ini kan perlu di manage sedikit Iya. dengan Diorganize katakanlah lah, Pak, labeling ya. ya. Iya. Kalau di Bangkok kan ada street food tuh, Iya. area yang itu ya, pasar apa itu namanya? Patpong namanya. Patpong ya. Iya. Itu kita buat Bisa. Betul, itu. betul. Apalagi nanti kan berkembang misalnya sungainya agak dibuat dibendung sehingga airnya tinggi, kita buat wisata kapal iya, ya kan. ada di situ. Artinya Di rute itulah. spot-spotnya ada Pak ya. Ada. ada tuh Tinggal yang di dimana. Banjir Kanal Potensinya Timur Pak, banyak. sepanjang itu Iya. jualan murah-murah semua di situ kan. Tapi itu saya yakin tuh alami tuh tidak diatur. Iya. Tapi kalau itu dikasih sentuhan dikit dari pemerintah, misalnya yang sungai itu sekarang jadi tempat rekreasi juga gitu Iya, loh. Betul. Nah, ini kan- Ada variasi lah Pak Iya. ya. Iya. Diberikan Ada apa kuliner istilah di angsa-angsa yang situ. bisa di kayu Ya, ya kan. betul. Iya. Capek naik kayak itu. Itu saya rasa Bupa akan mau juga buka ini di situ Pak ya. Pasti memang sebetulnya yang kita tadi semua setuju ya bahwa pemerintah harusnya menjadi garda terdepan gitu. Iya, Iya. iya. Untuk bisa bagaimana memimpin sebuah kolaborasi ini. Iya. Sebetulnya menjadi pertanyaan adalah perencanaan pemerintah itu ke depan seperti apa sih? Oke. Nah, ini Iya. Gitu. Iya. Roadmapnya kayak gimana gitu? Ada enggak itu jangan-jangan Ada enggak ada. gitu. Iya, iya. Jadi nanti Sebenarnya mungkin pemerintah punya road mapping yang Iya, udah clear sebenarnya Iya, Pak. iya. Sekarang tinggal kita ngelihat sebagai garda depan ya. Pemda itu akan bisa lebih berkolaborasi dengan pertama komunitas atau organisasi. Kita punya misalnya PHRI, kita punya juga misalnya Apindo ya. Itu bisa dirangkul, begitu dikembangkan. Iya. Contohnya, lo ini desain untuk gedung-gedung tua yang nggak kepakai, ini harus Iya. diapakan, Iya. ya kan? Dan itu memang harus selected Pak. Artinya selected, jangan nasi goreng semua nasi goreng, ya kan? Nggak bisa. Atau pakaian semua pakaian gitu. Jadi dibikin kolaborasi seperti Kanal Timur. Jadi tamu-tamu juga yang merasa aman, nyaman, menjadi salah satu optional gitu loh untuk mereka Kalau- stay, kalau saya izin, mereka Pak, ke ya. sana. Saya melihat yang disampaikan Pak Ali ini real. Kebetulan saya juga pakai seragam pemerintah nih, walaupun bukan saya yang ini. Tapi memang di banyak hal pengembangan infrastruktur kita itu tidak holistik. Iya. Saya pada saat rehabilitasi waduk di Museum Bahari misalnya, waktu itu saya masih di TGUP Bapak. Iya. Saya mengkritik, kenapa kamu bikin waduk, selesai bikin waduk keluar biaya operasional melihara waduk kan? Iya. Padahal seharusnya kalau dari awal konsep bikin waduk itu sekaligus menjadi magnet pariwisata. Maka pembangunan waduk itu tidak hanya sekedar bikin waduk, Betul. tapi pakai dengan tempat parkirnya, Ya. aksesnya, dan seterusnya. Sehingga kemudian apa? Itu bisa di-generate untuk menghasilkan revenue. Betul. Betul. Ya, kemudian menggerakkan juga ekonomi sekitar. Ya. Saya rasa tadi fair yang beliau sampaikan. Kita mungkin perlu pertajam itu planning ke depan. Dan yang penting sebenarnya dikomunikasikan ke stakeholder ini kan gitu Pak ya. betul itu memang. Itu yang penting sebenarnya. Saya Ya, membaca yang beliau mau itu. Ya, Sehingga kemudian gua nih mau apa nih Yes. dengan planning itu kan Ya, betul Ya. Pak, begitu. betul. Nah, ini yang mungkin masih kurang Pak ya. Ya. Kita harus akui yang sisi itu masih belum. Nah, misalnya contoh lagi LRT nih. Kemana sih? Ada gambarnya Pak. Tapi kemudian kantong-kantong ya kan yang nyambut stasiun itu juga penting. Betul. Bapak kalau ke Jepang, semua stasiun itu menjadi tempat pergerakan ekonomi Pak. Oh, iya. Restorannya ada, setiap Iya. pemberhentian itu menjadi kantong-kantong. Nah, di kita kan agak kurang dipikirkan itu. Ya. Sebenarnya sudah ada Pak program pemerintah yang namanya TOD ya melalui BOD. Ya, sebenarnya. Jadi Terminal Order Development. Jadi satu paket orang ke sana udah nggak perlu Iya. menunggu lagi. Betul. Mirip Blok M, Pak, Feedernya ya? udah ada Betul. misalnya kan. Betul. Udah gitu kalau mau makan sudah ada. Betul. Nah, itu kedepannya nanti kan akan seperti itu Pak. Jadi setiap terminal atau stasiun itu ada TOD. Ya. Nah, at least That's paling very enggak development. yang Bapak bilang tadi, tidak hanya makanan itu ada dalam stasiun. Di luar Di mungkin luarnya ada juga. abuba ya kan. Ya. Ada apapun itulah yang sifatnya ya nyaman karena fasilitas dibikin pemerintah kan untuk bikin nyaman ya let's say netizen tapi Iya. juga turis juga bisa melakukan itu. Sekarang kita bermimpi gimana kira-kira tourism Indonesia itu seperti di Singapura itu segala sesuatu itu tersedia. Jadi minta maaf maksud saya memang tersedia. Memang iya. Keluar setiap kemana kalau kita ke Belanda aja ke misalnya Schiphol sebelum kita keluar sudah ada bagian-bagian yang menjelaskan di situ. Ya. Ya kita bisa bertanya
Ya, di sini yang cuman di Bali mungkin Pak, yang sebagai tourism information mau kemana. Tapi itu juga kurang efektif menurut saya, karena mungkin informasi itu lebih. Yang ada begitu dia dimasukkan, dia bingung mau kemana. Ya, ada memang di situ mungkin transportasi yang sifatnya yang official, tapi kadang-kadang tourism yang menjadi bagian wisata itu kan dia berpikir pengen efektif, data kemana dan selesai. Disitulah kita mulai sebenarnya kalau mau menjadikan daya tarik wisata dari mau tamu-tamu luar negeri, bandara tuh Pak itu adalah showcase-nya gitu loh. Betul. Untuk pas kita masuk kita mau kemana. Bukan masalahnya, ribet dengan hal-hal yang sifatnya yang lola bukan DKI. Lah itu benar. Kita punya Halim itu minimalis juga kan. Tadi itu kolaborasinya ini kan kemudian itu kan perlu kolaborasi Pak. Bahwa insight di sulit, Pak, gitu. Ya begitu. Banten ya tuh kan. Banten Pak, makanya. Nah ini yang bukan Jakarta. Yang kemudian menjadi isu tadi itu juga Mas secara makro. Saya mungkin ngelihat Pak di banyak tempat mungkin memang ini betul sekali, tidak hanya dibicarakan, tapi dituangkan dalam dokumen resmi perencanaan yang terpadu. Kalau memang harus lintas provinsi, lintas pemerintah, dibuat agreementnya. Oke, ini ngidupin Banten juga kok, ini ngidupin kita kok, kan gitu. Dan ini yang kemudian dikomunikasikan sehingga semua bisa bersiap. Pak, kita sering diundang juga. Untuk sebenarnya intens Pak ya. Tapi nggak ada follow up Pak. Sebenarnya itu FGD doang. Kemarin itu kita diundang, kemarin dengan katanya mau bikin roadmap apa. Nah ya. Tapi ya begitu yang berhenti di FGD Pak. Berhenti di FGD. Iya, kayaknya berhenti di FGD dan kayaknya itu menghabisin anggaran. Nah, itu jadi itu jadi efisiensi Pak ya. Itu jadi efisiensi. Kalau Bandung pengalaman gimana nih Pak? Di sana kan kita lihat ini kita bisa belajar dari yang baik dan yang buruk. Iya, betul Pak. Kita kan ada Braga di sana. Ada Cihampelas dulu legend itu sangat tematik ya. Tapi kan kondisi sekarang kayaknya juga udah nggak bisa bertahan juga gitu kan. Dari pengalaman yang ada gimana? Ini kita juga perlu belajar pengalaman yang mungkin kurang ini juga gitu. Pengalamannya kurang baik sebetulnya. Ya pada akhirnya kalau di Indonesia sebenarnya Jakarta sebenarnya tidak ada bandingannya untuk public transport ya. Salah satunya menurut saya tadi kenapa kota bisa hidup karena adanya konektivitas public transport. Bandung ini kan sekarang menjadi kota termacet ya, dunia gitu. Tapi justru saya melihatnya justru imajinasi global ya. Saya 4 tahun di London, 2 tahun di Belanda gitu. Jadi sebetulnya bagaimana kota-kota besar itu ceritanya itu menarik gitu ya Pak ya. Ya akhirnya menurut saya tantangan Pemprov sekarang membuat cerita yang menarik itu, menghidupkan museum-museum gitu. Jadi kayak sebagai orang Bandung kan saya datang ke Jakarta tuh selalu amazed gitu ya. Bapak-bapak mungkin setiap hari ya menghadapi macet. Saya tuh ke Jakarta tuh selalu amazed gitu. Datang ke Halim, LRT ke kota, mau MRT bisa, bus Pak ya. Wah, luar biasa. Buru-buru naik Gojek. Dan saya selalu nginep di Agus Salim, Sabang. Makan gitu, kuliner kan sebenarnya sederhana itu. Saya ngajak istri wisata museum karena saya biasanya kerja gitu ya. Suatu hari saya ajak istri, yuk kita piknik gitu. Wisata museum. Museum itu kan pengelolaannya kurang baik Pak. Maksudnya banyak PR. Kalau kita di London itu kan National Gallery Museum, melihat lukisan, ada cerita. Museum Louvre di Paris, ada cerita. Ya lagi-lagi membangun cerita. Kita masuk ke museum garing gitu Pak. Itu Jakarta, apalagi Bandung, sama aja. Maksudnya di Indonesia kita belum bisa membangun cerita yang menarik dari museum, dari teater, dari musik kota, alun-alun gitu. Jadi menurut saya malah belajar kita di Jogja ya. Lumayan Jogja. Jogja itu ceritanya terbangun. Gitu. Jadi menurut saya tantangan hari ini justru buat Pemprov adalah ya selain dengan PR storytelling tadi menghidupkan ruang-ruang publik. Kemarin Pak Gubernur membuka perpustakaan sampai malam, menurut saya apresiasi banget itu Pak. Betul. Tapi nanti museum bisa sampai malam gitu. Ini Museum Fathahillah jam 4 udah tutup gitu kan. Jadi bagaimana menghidupkan ruang-ruang publik sehingga nanti ke F&B jatuhnya gitu kan. Ke hotel di sekitarnya gitu. Jadi menurut saya lagi-lagi tantangannya itu ya Pak, menghidupkan ruang-ruang publik yang sebenarnya bisa quick win ini sebenarnya bisa gitu ngelola museum dengan lebih baik, mengelola Monas lebih baik. Juga nggak terlalu perlu banyak effort ya, betul. Impact itu sebenarnya. Ya kan, itu kan kalau storytelling itu kan ya cuman orang disuruh bikin TikTok, bikin YouTube, bisa. Itu dibikin sangat viral. bisa. Dan itu sangat branding awareness sekali itu Pak. Ya, karena kan betul branding itu ya. Kalau kita sekarang fair ya, saya ingin fair. Kita masuk ke mall. Yang kita lihat itu kan pasti
brandnya restoran luar negeri. Iya. Betul. Iya kan? Harus ada Itu terlanjur ada tertentu. ke restoran kita. Nggak nyari abuba, Pak. Iya. Nyari kita. Abuba nggak bikin di mall. Iya. Betul. Apa berak belum ada di situ. Iya. Pasti nanti Yoshinoya. Iya. Betul. Betul. Kemudian Ada sih Pak sate Senayan. Ada. Senayan sih Iya. ada ya, Ada, satu ya. bulan. Tapi kan yang di depan itu Selalu masih yang yang itu. dia. UMKM. Tapi Pak. saya Pak Kalau kita Tres. pergi ke Thailand atau ke Tokyo kemana, nggak pernah lihat brandnya Indonesia. Betul. Padahal brand lewat makanan itu Juga itu membangun. memberikan citra orang Iya. Indonesia gitu. Dan itu global Pak ya. Global. Oh iya. Nah, kalau kita punya restoran misalnya di Shinjuku macamnya ya, atau di Seoul gitu kan, Iya. restoran Indonesia. Shinjuku Oh, ada, Pak. Indonesia gitu. Shinjuku ada, Ya, tetapi tapi- memang tidak segede itu Iya. ini Susahnya brandingnya. gitu. Warung kecil, Pak, ya? Kecil di atas gitu kan. Indonesia Raya itu. Iya. Iya, Tugu Indonesia Love kan itu. kecil di atas gitu juga yang datang juga kebanyakan orang kebanyakan Indonesia. Indonesia. Iya Anak kan, kos itu kan. yang mencari yang kangen nasi yang gorengan itu. kerja di Iya, situ iya. cari gado-gado gitu Iya. kan. Tapi memang maksudnya itu- kan yang kita mau yang datang itu ya Betul. orang Jepang yang kebanyakan Pengen nyobain. supaya orang Jepang itu oh iya enak lah dia ingin pergi ke Iya. sini. Aslinya gimana sih gitu Iya, ya? karena branding lewat kuliner yang di luar Sangat negeri itu itu ya. itu membranding Sangat Indonesia loh. Betul. Coba lah kalau kita bicara Vietnam. Iya, iya. Po. Dunia itu Po, ada. Thai food Iya. ya. Iya. Wah, Food di itu mana-mana. Dan Saya- ini pertanyaan saya Pak, kenapa kita masih bisa ketertinggalan dengan hal yang sifatnya kuliner aja? Padahal kita Padahal kita kaya kulinernya sekali lebih- ya. Iya, kuliner itu, iya. karena memang nggak tahu lah, mungkin Jakarta ini nih seperti tereduket masyarakatnya dengan hal-hal yang sifatnya internasional. Oke. Mungkin ya Pak ya. Mungkin yang agak bagus sekarang mungkin ya kayak Abuba sudah mulai di mana-mana. Ya, pagi sore misalnya Pak ya. Iya, iya. Ya gitu. Nah, itu yang harus istilahnya kita didik lah Pak sebenarnya. Bukan kita memang butuh-butuh kan pengusaha kan cuan lagi Pak. Iya. Tapi paling enggak bisa enggak yang seperti masak makanan Vietnam bisa masuk ke Indonesia semuanya kan. Hanya itu kan artinya mereka udah berpikir ke arah sana Pak. Betul. Nah, apakah kita pernah berpikir juga gak usah lah jauh-jauh kita ke Mekah aja nyari makanan Indonesia memang banyak. Banyak. Tapi sangat terbatas. Betul. Padahal ada jutaan Warga orang Indonesia. di sana ya. Dan itu Dan pasti happening. laku tuh. Iya, itu Abuba happening. perlu memikirkan itu Pak kayaknya. Pak, Habis ini buka cabang baru. saya ya, mau Pak? ikut Pak. Jadi bisa umroh tiap hari kan. Iya. Nah, itu kalau kita ke Turki Iya. itu kan isinya orang Indonesia. Oh iya, Oh benar. iya, iya. Tapi nggak ada restoran Indonesia di sana. Ada yang menyebutkan restoran dari apa tuh Neng siapa Sunda. Rasanya bukan di Sunda. Dan Oh. amazing Iya kan? Pak. Jadi tidak ada restoran, tidak ada apa. Kita kalau ke Turki atau kemana, bahasa yang dipakai adalah bahasa Indonesia. Bahwa orang Indonesia banyak di sana Pak. Isinya orang Indonesia pada bisa bahasa Indonesia orang dagang-dagang di Turki Di itu. Turki Iya, rata-rata. iya, Iya. Betul. Iya. Semua. Bahkan sampai di misalnya kita Turki di tempat-tempat emperan itu Pak, yang Pak nawarin parfum, ya kan parfum palsu lah ya, Iya. itu bisa berbahasa Indonesia dengan lancar. Bisa bayar pakai rupiah lagi, Pak ya? Ya, bisa dibayar pakai rupiah, benar. Iya. Bener, Jadi saya itu kemarin Pak ke Korea, ke Daedongwon itu. Iya. Ayo murah-murah nih murah. Itu yang jualan itu. Orang Korea loh Pak. Iya, iya. Itu artinya apa orang Indonesia pada Konsumen banyak tuh gitu. Betul. banyak di situ kan. Iya. artinya orang Indonesia udah hebat Pak. Iya, Bisa apalagi kalau kemana-mana di Mekah, sampai. Mekah sama Madinah Jeddah ya sudah lah. Oh, itu iya. Kayaknya kita semua. injury Iya, time ini. betul, Mungkin betul, kita betul. perlu mendengar dari Mungkin- para audiens Betul. di Oke. luar. Mungkin ada Silakan ada pertanyaan-pertanyaan pertanyaan yang dari Bapak terkait Ibu. dengan apa yang kita obrolkan tadi. Dari rekan-rekan di Zoom, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ada pertanyaan? Atau dari kolom chat ada yang sudah Ada bertanya? yang oke. Belum ya? Sambil nunggu saya punya pertanyaan. Iya. Nah, ini sebenarnya penting tapi sebelum sempat kita bahas, saya ke Pak Ali ini khususnya. Pak Ali tadi Bapak sampaikan kan di dinamika yang seperti tadi. Muncul segmen baru nih. Orang lay off bikin bisnis. Iya. Orang yang kemudian modal kecil lah bahasanya kemudian bikin bisnis di F&B. Apalagi sekarang Pak yang belum kita omongkan dari tadi adalah ada perdagangan online nih. Iya. Orang mungkin di dapurnya doang modalnya Iya. ya dan dia bisa jual loh. Betul. Betul, Nah, betul. itu kan juga berdampak Pak ya. Betul. Saya juga melihat beberapa stick online Pak ini. Betul. Ya, nah ini gimana Pak kira-kira mensikapi ini? Ya, ya memang tadi betul sekali ya. Kalau tadi kita ngomong masalah Jalan Cipete Raya ya, mungkin populasi usaha F&B dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun Bertambah, itu ya. terus meningkat Pak. Oh, oke. Gitu. Itu jalan di jalan apa namanya, di Jalan Cipete Raya, di Jalan Senopati dan juga mungkin di jalan-jalan yang lainnya ya. Ya. Iya. Gitu. Itu yang kita lihat secara offline ya.
gitu. Ditambah lagi yang kita lihat secara online ya, gitu. Jadi online ini kan kayak contoh misalnya dia punya cloud kitchen, dia jualan dari rumah, gitu. Nah itu juga bisa dibilang yang tadi saya bilang bahwa populasi F&B, pelaku F&B ini dari tahun ke tahun meningkat gitu. Karena memang ini F&B ini marketnya memang ada. Gitu, marketnya tidak berkurang, hanya bergeser aja. Hanya perilakunya aja yang berubah. Orang tetap lapar ya. Apapun beli, mau perang dagang mau ini tetap lapar kan ya. Iya, gitu. Makanya tadi bisa dibilang bukan berarti kesempatannya, opportunity-nya nggak ada. Opportunity-nya ada di situ. Hanya pembagian kuenya aja. Yang dinamis Pak ya. Iya, betul gitu. Nah, sekarang memang yang jadi PR para pelaku F&B ini bagaimana bisa terus agile gitu ya, membaca pasar. Gitu. Karena pasar ini kan terus bergerak gitu. Sekarang Gen Z taste mereka seperti apa, keinginan mereka seperti apa, tren mengarah kemana gitu ya. Nah ini yang kita harus betul-betul bisa baca. Nah permasalahannya adalah bisa dibilang pertumbuhan populasi meningkat, tetapi juga umur mereka juga relatif pendek, gitu. Jadi baru buka berapa FOMO lama? FOMO ya. Betul gitu. Tutup segala macam gitu. Nah ini sih sebetulnya mungkin pemerintah di sini bisa melihat ke sektor situ dan bagaimana bisa memfasilitasi gitu ya. Kayak tadi mungkin dengan ada event-event itu juga cukup bagus ya. Tapi juga saya pernah lihat juga ada beberapa event-event yang gagal juga gitu. Event buka segala macam, tapi nggak ada yang beli gitu. Nah ini juga PR juga ya, gitu. Bagaimana event itu juga bisa sustainability-nya ini. Perencanaannya harus matang lah ya. Iya, gitu. Ya transformasi lah kalau gituan ya. Iya. Artinya akibat dari sesuatu hal orang kan survive. Iya. Ya dia bikin yang, ya saya bilang bikin sendiri online dan segalanya. Tapi ya mungkin itu yang harus kita menjadi bukan homework tapi harus di guideline lagi. Ya memang saya yakin pasti pemerintah punya kerangka kerja gitu. Pasti punya perencanaan gitu. Nah PR selanjutnya adalah bagaimana perencanaan kerja ini bisa terkomunikasikan dengan baik gitu. Jadi para pelaku usaha ini bisa mensinkronkan gitu. Gitu. Nah terusnya juga bagaimana kalau memang program kerjanya ini bisa sustainable gitu, bisa terus berkelanjutan gitu. Kadang-kadang cuman sekali selesai gitu. Nah ini sih sebetulnya yang kita juga kepengen ya pelaku usaha gitu. Oh kita tahu nih pemerintah maunya kayak gimana sih gitu. Ini sekarang programnya ke arah mana sih gitu. Ini jalan terus nggak sih gitu. Nah ini sih sebetulnya. Baik, ini ada pertanyaan Bapak dari Pak Haris Kevin. Bagaimana strategi bisnis hotel, kafe dan resto di Jakarta untuk bisa menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi global? Nah sebenarnya ini udah kita bahas sih. Cuman mungkin dikuatkan Pak Tris, silakan Pak. Dari pertanyaan beliau. Oh iya, yang pertama tentu kita adalah dalam kondisi yang sulit itu pasti efisiensi. Efisiensi tanpa mengurangi mutu dan layanan kita. Itu ya. Jadi kita di hotel tuh banyak yang kemudian menjadi multitasking ya. Jadi orang itu harus bisa segala-galanya, ya kan? Ya, jadi dia juga bisa di back office, di front office, di mana gitu. Kalau dulu masing-masing. Ya sekarang kita efisienkan, nah itu menjadi multifungsi. Yang kemudian juga efisiensi dari segala macam ini ya, listrik, gas, segala macam itu. Dari situ. Yang kedua tentu kita harus merubah model bisnis kita yang tidak kayak dulu lagi ya. Kita harus betul-betul digitalisasi itu menjadi alat kita. Kalau kita mau pasarkan, mau apa ya, pasti melalui itu ya. Kita tidak lagi, kita kan tidak bisa lagi jual itu di travel bureau. Travel bureau sudah collab ya kita. Jadi online itu penting, dan tadi storytelling tadi itu menjadi acuan kita ya. Yang kemudian menjaga loyalitas customer itu. Betul. Jadi customer yang pernah datang ke sini entah dari manapun harus kita sapa. Datang lagi ya kan, walaupun itu orang Belanda, lah kan ada emailnya, kita kasih apa kabar gitu. Jadi menjaga loyalitas. Kalau orang diperhatikan kan, oh iya ini ternyata saya pernah punya nginep di sana, masih diingat. Nah, menjaga itu ya. Nah kemudian yang berikutnya itu kan kita ada dalam kondisi yang sulit karena pemerintah melakukan penghematan. Betul. Ya. Itu kemudian kita berjuang, saya teriak-teriak terus kemarin tuh viral
berhari-hari ketika saya teriak itu, dan itu ada dampaknya. Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat bahwa sekarang pemerintah daerah boleh ada relaksasi ya Pak. Asal ada duitnya kan. Setelah saya teriak-teriak kan, tetapi kita juga jangan berhenti dari situ. Kita harus mencari segmen-segmen baru yang kalau nanti betul-betul nggak ada dari pemerintah, kita tetap hidup gitu. Betul. Nah ini untuk mencari segmen baru ini lagi-lagi kita komunikasi seperti ini supaya mendatangkan traffic. Ya terus terang ya, Jakarta ini Pak, turis asing itu kurang dari 2%. Oke. Sedikit sekali. Iya. Makanya saya bilang pasti PHRI punya data itu. Iya. Kurang dari 2%. Jadi 98% yang datang ke Jakarta itu adalah domestik. Sehingga pasar domestik itu jangan diabaikan. Makanya tadi kita bikin paket-paket wisata. Wisata budaya tadi. Jadi orang kesini ingin lihat objek-objek budaya mana. Wisata industri. Kita ingin pabrik-pabrik yang bagus mana. Wisata ekonomi kreatif mana, YouTuber mana, TikToker mana, yang bikin industri kreatif yang lain. Orang ada yang tertarik ke situ aja. Ya ada yang ingin, saya sekolah hukum, saya ingin tahu bagaimana pelaksanaan hukum, ya kita bawa ke pengadilan mana-mana itu kan. Nah ini harus dikemas Pak secara by intention, dengan maksud, dan itu distrukturkan dengan yang baik. Sehingga kita datang ke daerah, kita datang ke kampus-kampus, ke sekolah-sekolah. Coba Anda ke Jakarta ya, ini kita punya ini loh. Kamu mau belajar apa di sana, ya kan? Kamu mau jadi insinyur ahli mesin, itu ada pabrik Honda, pabrik Yamaha. Emang ada itu di Jogja kan nggak ada Pak? Emang ada itu di Malang, Jember ada nggak? Ya kan? Ya kalau datang ke sini nih, ini keunggulan Jakarta yang kita punya, itu yang mesti kita lakukan. Jadi kita perlu lebih kreatif gitu ya. Tentu nanti makanan juga begitu, yang lagi pusing dengan sertifikasi halal itu. Nah itulah Pak. Terus terang aja Pak, hotel dan restoran ini kan dijiret dengan macam-macam sertifikasi. Semua lebih dari 25 sertifikasi kita. Termasuk musik tuh Pak, stres. Musik aja itu harus belajar. Benar kan? Betul Pak. Royalti ya sekarang. Untuk kita didatangin, kamu belum bayar royalti musik. Betul kan gitu. Begitu ancamannya pengadilan lagi. Betul. Deg-degan karena diancam kan. Ini kamu melanggar pasal ini. Nah ini saya kira hal-hal semacam itu yang menjadi PR kita bersama lah. Dan itu cukup disibukkan PHRI Pak ya, untuk masalah begitu Pak ya. Kita kan kalau saya sih, kita belajar tadi Pak, kita jadiin opportunity aja Pak. Kita putar musik-musik tradisional yang lama nggak ada itu kan. Kita munculkan lagi itu sebagai ini. Saya beberapa kali justru kekhasan itu penting. Kita masuk beberapa hotel itu yang kemudian memutar musik-musik khas Indonesia yang tidak ada di tempat lain. Itu masih dimintain Pak. Itu masih dimintain. Oh iya. Kok bisa ya? Ya mungkin salah satunya gini. Musik-musik misalnya luar negeri itu bayar, kalau tadi musik lokal itu tradisional itu gratis, ya mungkin boleh aja gitu ya. Enggak, masalahnya kan royalti mau dikemanain? Nah iya, pertanyaan saya justru ke situ Pak. Itu masih diminta. Nah itu pertanyaan. Saya rasa sih menurut saya juga ada pertanyaan. Kita kan yang nulis lagu itu kan banyak banget, nanti mereka juga, loh kok saya nggak dapat. Kok dapatnya cuma segini, gimana cara? Jadi butuh diaudit tuh Pak ya? Betul. Ya mestinya. Saya gini kan, kita kan ingin mempromot kekhasan daerah. Ya kita muter misalnya keroncong Kemayoran. Penciptanya siapa? Ya kan? Kapan ininya dan seterusnya. Kemudian kalau yang seperti itu, saya kemudian kita harus bayar royalti. Siapa yang mau muter kan gitu kan pada akhirnya. Gambang Kromong misalnya. Gambang Kromong misalnya. Ya kan, Walangkek. Kalau Walangkek masih ada sih Pak ya. Ya situlah peran pemerintah ya. Kita kalau begitu tuh bisa nggak sih diambil alih oleh pemerintah, udah dibayar royalti menjadi free use atau common use gitu. Betul. Semua orang boleh menggunakan. Tapi saya rasa mungkin lembaga itu kan udah diokein pemerintah, mungkin cuma tinggal direview aja Pak. Bukan, maksud saya ada common license Pak. Ada musik-musik tertentu yang kemudian diambil oleh pemerintah menjadi common use gitu. Jadi siapapun yang ngambil itu sudah free. Jangan nanti kita pakai di situ, kalau di upload di YouTube
dihapus sampai melanggar apa copyright katanya kan gitu. Ini kita ada satu pertanyaan lagi dan ini mungkin pertanyaan terakhir ya Bapak-bapak. Nah ini khusus buat Abuba nih Pak. Dari Pak Lukman. Bagaimana strategi Abuba menghadapi kompetitor? Bisakah strategi tersebut diterapkan bisnis F&B rumahan? Nah silakan Pak. Wah, mungkin yang pasti dengan banyaknya kompetitor baru ya, gitu bermunculan gitu. Otomatis kita juga harus terus berinovasi, betul, gitu. Either berinovasi produk dan juga layanan, gitu. Kita harus terus bisa memantau bagaimana keinginan pasar, gitu. Ya tadi sekarang keinginan pasar, contoh mau yang murah, gitu kan, layanannya tetap bagus, gitu. Udah begitu selera pasar sekarang ke arah mana. Nah itu tetap harus kita bisa menyesuaikan dengan keadaan tersebut, gitu. Nah memang tapi yang mau saya katakan adalah kunci keberhasilan ini yang kita terapkan belum tentu sama, gitu. Nah mungkin Bapak juga harus bisa mengidentifikasi juga kompetitornya seperti apa, bagaimana keadaannya, lokasinya di mana, segmen pasarnya kayak apa, segmen pasar seperti apa, gitu. Tapi itu yang kita terapkan, kita terus berinovasi dan kita terus berimprovisasi dari sisi produk dan juga layanan dan juga harga ya sekarang ya. Itu sangat amat sensitif sekarang. Dengan adanya pergeseran daya beli masyarakat. Benar. Gitu. Oke. Baik Bapak-bapak, tidak terasa kita sudah 1,5 jam nih berdiskusi dan sangat hangat diskusinya ya. Kita mau rekap nih dari masing-masing ya. Kira-kira hasil dari diskusi kita apa sih yang ingin Bapak-bapak sampaikan? Mungkin dari Pak Ayub dulu silakan Pak. Kalau dari saya ya jelas ya, pariwisata itu adalah satu hal yang menurut saya bagian daripada pengembangan dari Jakarta sebagai kota global ya. Jadi perlu yang namanya adaptif ya. Adaptif nih artinya tidak hanya kebijakan dan materi programnya itu tuh dari pemerintah, tapi masyarakat dan stakeholder lagi juga perlu ikut di dalamnya. Jadi penyesuaian apapun itu harus bisa menjadi satu loncatan ya untuk nggak hanya 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Jadi road mapping untuk kota global itu harus melibatkan. Kita di sini punya banyak sekali adalah organisasi atau kita sebut sebagai lembaga-lembaga yang sangat bukan kompeten lagi, yang sangat luar biasa. Isinya itu adalah para mentor-mentor senior yang memang itu jadi think tank-nya. Jadi harus itu dilibatkan. Jadi untuk menghadapi apapun yang menjadi permasalahan global, ya kita lihat perang di sana, perang di sini. Jakarta harus tetap stand off Pak ya, masih tetap berdiri. Itu sebagai bagian daripada perjalanan kita, bahteranya lah, ya untuk menuju global. Nah ini perlu Abuba, apapun hal-hal yang namanya Bu Suharti yang sudah menghilang sekarang ya, harus dilibatkan lagi tuh. Apalagi banyak sebenarnya. Pasar domestik yang dikatakan oleh data Pak Tres di PHRI itu 80% domestik, itu yang adalah opportunity. Jadi kita jangan pandang sebelah mata itu. Jangan pandang sebelah mata karena pemerintah daerah DKI sudah menyediakan segala apapun yang namanya fasilitas-fasilitas infrastruktur ya yang bisa digunakan. Jadi telling story-nya ini harus jalan. Itu dari saya Pak. Oke. Baik Pak Yorga silakan Pak. Makasih Pak Cahyo, Pak Sani atas undangannya. Ada 2 Pak. Pertama pesan buat perusahaan, yang kedua pesan buat pemerintah, khususnya Pemprov DKI. Untuk perusahaan sebenarnya echoing apa yang disampaikan Pak Ali, kompetisi ini sangat intens sekarang ya. Apalagi di F&B, di perhotelan gitu. Jadi memang inovasi menjadi kunci. Dan syarat inovasi ini adalah human capital atau SDM sebetulnya Pak. Jadi saya ingin mengkaitkan konsep produktivitas itu dengan SDM sekarang. Dan sayangnya proporsi tenaga berpendidikan tinggi di sektor F&B ini paling rendah dibandingkan sektor-sektor lainnya. Artinya upskilling, pengembangan SDM ini perlu jadi perhatian Bapak Ibu semua gitu, agar karyawannya, timnya mau berinovasi. Itu nomor 1 untuk teman-teman perusahaan. Untuk Pemprov DKI saya sangat mengapresiasi undangan dari Pak Cahyo dan Pak Sani. Produktivitas ini menurut saya perlu kita eskalasi Bapak-bapak. Buat Pak Gubernur juga mungkin kita jadi inovasi nih di daerah gitu ya. Enaknya dosen kalau ngomong kan bisa seenaknya nih. Jadi menurut saya produktivitas itu nggak bisa hanya di dinas ketenagakerjaan. Kita bicara besar. Kita nggak cuma bicara manufaktur, kita bicara perhotelan, kita bicara tadi pariwisata dan lain sebagainya. Jadi pada akhirnya bicara produktivitas menurut saya lintas sektor. Sehingga usul saya coba kita bisa exercise mudah-mudahan. Kalau di kementerian mungkin lebih susah, tapi di level provinsi kita bisa exercise. Bagaimana produktivitas ini jadi diskursus tidak
tidak hanya di Dinas Ketenagakerjaan, tapi justru langsung dibawa ke gubernur bicara produktivitas. Itu mungkin closing dari saya. Oke, nice. Berikutnya Pak Ali silakan. Ya, mungkin harapan dari kami gitu ataupun dari Abuba, kita berharap bahwa kedepannya saya yakin pemerintah Pemprov sudah punya rangka kerja ataupun perencanaan kerja gitu, dan bagaimana perencanaan kerja ini supaya bisa aplikatif gitu, supaya bisa juga bisa dikomunikasikan dengan baik ke seluruh stakeholder gitu. Kita tahu juga bahwa bagaimana kota-kota kayak Singapura, Thailand segala macam, mereka itu kan sudah ada, kita bisa benchmarking gitu. Bagaimana mereka bisa sukses dalam memajukan kotanya gitu. Nah, itu sebetulnya di Jakarta sendiri ini sudah banyak juga pengamat-pengamat, udah begitu profesor-profesor, dosen-dosen yang sudah memberikan contoh, misalnya kita harus bagaimana sih, ataupun bisa think tank gitu untuk bisa merumuskan ataupun juga membuat sebuah program kerja yang baik. Cuman permasalahannya adalah bagaimana ini bisa menghilangkan ataupun hambatan-hambatan gitu. Banyak kayak misalnya program kerja yang tidak berjalan, program kerja yang tertunda gitu. Akhirnya menimbulkan ketidakpastian gitu, ataupun tidak terkomunikasikan dengan baik kepada kita para pelaku usaha. Jadi sulit bagi kita para pelaku usaha itu untuk bisa mensinkronkan dengan program kerjanya pemerintah. Gitu. Harapannya ke depan dengan program kerja yang aplikatif, dengan program kerja yang transparan, ini kita dunia usaha ini bisa tahu arahnya pemerintah mau kemana, dan juga bisa pada akhirnya kita bisa menyesuaikan gitu. Dan pada akhirnya nanti semuanya bisa tersinkronkan dengan baik. Gitu. Luar biasa sekali. Pak Tris, silakan Pak. Ya, saya sama dua aja ya. Pertama untuk ke pemerintah. Ke pemerintah itu yang utama adalah regulasi yang ramah. Itu yang paling penting. Regulasi ramah itu turunannya banyak tuh nanti ya. Jangan ada pungutan, pajaknya jangan menyengkek, upahnya juga jangan mencekik juga ya. Jangan dikit-dikit nanti orang baru buka saja didatangin petugas segala macam. Regulasi yang ramah. Kalau regulasinya nggak ramah, investor pasti nggak datang. Itu dijamin itu. Nah, itu saya kira itu turunannya panjang. Yang kedua adalah infrastruktur. Ya, kalau kita mau mengundang orang untuk investasi, untuk kegiatan ekonomi di sini, untuk turis, infrastrukturnya harus baik. Ya, transportasi, hubungan dan segala macam. Itu mesti Yang ketiga tadi promosi, supaya bisa ada ikon-ikon sehingga kemudian orang datang. Yang tadi kita bicarakan dalam tadi ya. Nah, itu saya kira untuk pemerintah. Nah, untuk teman-teman saya pada pelaku bisnis, yang paling utama itu jangan pernah percaya 100% kepada omongan di luar. Jangan terlalu mengharap kepada pemerintah bakal begini bakal begitu. Anggap aja nggak ada itu. Ya kan? Kalau ada syukur gitu Pak. Kalau ada syukur itu bonus. Benar nggak? Nasib kita nggak bisa dititip-titipkan kepada siapapun, termasuk kepada pemerintah. Karena nasib kita bukan barang titipan. Ya kan? Jadi intinya apa? Kita harus berjuang. Ya, berjuang tadi ada efisiensi utama, inovasi ya, supaya kita bisa terus mengikuti, merespon perkembangan zaman, kreatif. Kalau tanpa itu ya, Anda mengharapkan pajaknya diturunkan, Anda keburu mati. Karena kapan turunnya nggak tahu kan gitu. Nah, saya kira kembali kita harus menyatakan yang memikirkan nasib kita itu nasib ya kita sendiri, nggak ada orang lain yang mikir. Itu kalau dunia bisnis ya. Jadi kalau mau survive ya urus dirimu sendiri gitu. Kalau ada orang lain ngurus, itu anggap aja bonus. Gitu saya kira. Baik. Terima kasih Pak Sutrisno. Dari Pak Sani ada pesan penutup Pak, silakan. Terima kasih. Saya ingin memberi bonus saja tadi, meneruskan yang disampaikan Pak Sutrisno. Kami di P3D siap mendampingi teman-teman untuk berjuang menjadi pahlawan-pahlawan ekonomi ya. Karena memang kami di sini memainkan peran yang berbeda dari pemerintah. Kami ingin mendampingi Bapak Ibu yang ingin meningkatkan tadi yang disampaikan oleh Pak Yorga, peningkatan SDM. Karena kadang-kadang Pak Sutrisno, mohon maaf, tidak semua hotel punya waktu untuk bikin sekolah sendiri Pak. Kayak Sahid punya universitas, punya pusat training. Kami di P3D menyediakan itu secara cuma-cuma. Ya, jadi ini bonus pertama.
Ya. Termasuk kami mau dikasih ini. Loh, kami sudah membuka Pak. Kemarin. Okay. Kami bahkan memberikan TNA. Betul. Kalau Bapak Ibu punya kurikulum yang ingin dilai. Ini salah satu klien kami Abu Bain Pak, makanya bisa berprioritas nasional juga ini. Ya. Jadi ini wujud nyata pemerintah hadir ya. Dan kami ingin kemudian Bapak Ibu memanfaatkan. Kami punya 2 program pendampingan yang namanya bimbingan konsultasi. Ya, pertama tapi kita mulai dengan pelatihan dulu. Jadi kita buat pelatihan kalau Bapak Ibu memiliki satu inovasi yang kemudian itu bisa kita siapkan bersama-sama meningkatkan produktivitas, itu bisa kita tindak lanjut dengan pengejawantahannya, implementasinya. Dan kita akan dampingi melalui skema bimbingan konsultasi dan kami sediakan secara cuma-cuma termasuk instrukturnya. Kemudian yang kedua, saya juga ingin menghimbau Bapak Ibu semua di saat kondisi sulit seperti ini untuk tidak lupa bergandengan tangan juga. Betul. Karena salah satu kekuatan di ekonomi itu adalah kolektivitas. Seperti tadi disampaikan bahwa masalah itu misalnya kalau di jalan Cipete itu masing-masing tidak mau berbicara antar tetangga karena sama-sama bisnis hanya memikirkan persaingan, maka nanti kita akan gagal bersama. Tapi ketika itu kita bahas bersama-sama, kita berkolaborasi, kita menciptakan skema yang akan bermanfaat bersama-sama, maka itu akan mungkin menjadi jalan keluar yang kuat. Karena tidak kita lakukan sendiri. Betul. Jalan keluar yang kuat dan itu akan bisa membantu kita semua bertahan di kondisi sesulit apapun. Nah, ini yang saya berharap ekonomi kolektif ini juga kita dorong ke depan. Teman-teman tidak hanya memikirkan persaingan antar company, tapi juga bagaimana membahas hal-hal yang itu kepentingan bersama. Saya sepakat tadi disampaikan oleh Pak Sutrisno, kita perlu melihat apakah misalnya penyebab ekonomi biaya tinggi itu harus kita suarakan. Sebenarnya Pak Sutrisno kan melakukan itu secara kolektif dalam PHRI. Betul. Dan terbukti efektif. Nah, ini yang juga kita dorong dalam bentuk lain. Yang tidak hanya berhadapan dengan pemerintah tapi juga dengan misalnya hal-hal di luar pemerintah yang berpengaruh ya. Karena kan ada faktor non pemerintah juga di situ. Nah, ini yang saya berharap ke depan juga kita bangun kolektivitas ini menjadi kekuatan menghadapi dinamika yang ada. Terima kasih. Baik, luar biasa. Ternyata diskusi kita sangat menarik ya, Bapak Ibu, dan sepertinya ini akan muncul diskusi-diskusi lain nih di podcast episode berikutnya. Tapi sebelum kita tutup, Bapak Ibu, akan kami undang Bapak Ibu untuk foto bersama. Silahkan dibuka dulu kamera Zoom-nya supaya kita bisa berfoto bersama, Bapak Ibu. Nah, jadi ternyata anggotanya Pak Sutrisno juga banyak Pak yang hadir, Pak. Oh iya, tuh banyak anggota saya tuh. Iya, betul. Wow. Ini yang di Zoom yang nonton. Iya, yang di YouTube juga ada karena kami share juga di YouTube, live YouTube. Baik, Bapak Ibu, mungkin bisa dipandu Mas Purna. Oh, merapat. Pak sini. Oh, diri bagaimana? Ya, boleh. Kita oke kan, masuk kan? Ya. Oke. Semua. Ya, Oke. 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 Kasih kode dong 1 2 3. Gak kerasa ya, Pak? Nggak kerasa ini kita. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Sutrisno. Ya. Ya, saya aturi Pak kalau ada anggota yang ingin Iya. perhatian Pak.